Pemuda miskin tukang servis difitnah curi kalung milik almarhum istri dari CEO kaya. Namun saat beliau tahu kalau ternyata kalungnya kembar, beliau langsung membeku. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Hujan belum reda sejak subuh. Jakarta, Februari 2024. Langit kelabu seperti kapas basah yang digelar di atas gedung-gedung pencakar langit. Jalanan macet, selokan meluap, dan ojek online mengenakan jas hujan warna-warni yang lusuh. Surya menepikan sepeda motor bututnya di bawah kanopi rumah megah itu. Baju terusan biru dinas bengkelnya basah kuyup di bagian pundak dan punggung. Celana jeansnya belel di lutut. Sobekan lama yang tak sempat dijahit karena ia lebih memilih membeli nasi daripada benang dan jarum. Tapi ia tersenyum. Mas Surya, udah dateng. Sambut Mbak Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah Pak Abdul selama 15 tahun. Wanita parubaya itu membukakan pintu dengan ramah. Aduh, kehujanannya? Masuk, masuk. Siap, Mbak. Maaf agak telat, ban motor saya bocor tadi di Cawang. Surya mengusap wajahnya dengan lengan baju. Ya Allah, jauh amat dari Cawang ke sini? Ini kan Pondok Indah. Pelanggan nunggu. Mbak, saya gaspol aja. Mbak Lastri menggeleng-geleng gemas. Anak muda ini beda. Sopan, rendah hati, dan tak pernah mengeluh. Sudah 3 kali ia servis AC di rumah ini, dan Mbak Lastri selalu minta Surya kalau ada kerusakan. AC ruang tamu bunyi ngoaing-ngoaing gitu. Mas, udah seminggu. Kadang mati sendiri. Siap, saya cek. Surya membuka tas ransel besar hitamnya. Isi lengkap, manifold gauge, vakum pump, tabung freon, obeng berbagai ukuran, tang, solder, isolasi, multimeter. Alat-alat bekas, kebanyakan beli secon dari toko loak di Pasar Senen, tapi ia rawat seperti senjata andalan. Ia jongkok di depan unit AC split besar berwarna putih. Merek Jepang, seri terbaru, harganya mungkin 30 kali lipat gaji sebulannya. Tapi di matanya, ini cuma mesin. Dan mesin harus diperlakukan dengan hormat. Surya membuka penutup evaporator dengan hati-hati. Filter AC sudah hampir tertutup debu tebal, campuran bulu, polusi, dan sisa asap rokok. Ia mengeluarkan sikat halus dari tasnya. Ini sudah lama nggak dibersihin, Mbak. Paling setahun lebih. Iya, Mas. Bos saya jarang di rumah. Baru pulang kemarin dari Singapura. Siapa tahu nanti ditegur. Saya megang unit mahal. Surya tersenyum kecil. Ah, Pak Abdul MAH nggak pernah ngurusin AC. Santai aja. Surya mengangguk. Ia tak pernah bertemu pemilik rumah ini. Hanya tahu dari Mbak Lastri bahwa majikannya pengusaha properti, duda, anaknya tinggal di luar negeri. Rumah besar, sepi, kadang terasa seperti museum. Ia lanjut bekerja. Satu persatu ia lepas baut, bersihkan sirip-sirip aluminium dengan kuas halus. Tangannya cekatan, bukan keahlian yang ia dapat dari kursus atau pelatihan, tapi dari pengalaman lapangan, dari salah lalu belajar, dari bekas luka sengatan listrik ringan di jari manis kiri. Mas Surya, mau kopi? Mbak Lastri muncul lagi. Boleh, Mbak. Tapi yang hitam aja, nggak pakai gula. Loh, nggak manis. Saya nggak suka manis-manis, Mbak. Nanti gemuk. Ia tertawa kecil. Lesung pipitnya muncul jelas. Mbak Lastri ikut tersenyum. Ya ampun. Wajahnya masih babi fudge bilang gemuk. Umur berapa, Mas? 22, Mbak. Ya Allah, masih muda banget. Kerja sendiri di Jakarta. Sendiri, Mbak. Orang tua saya nggak ada. Maksudnya, saya dari panti asuhan. Hening beberapa detik. Oh, maaf, Mas. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa, Mbak. Udah biasa kok. Surya kembali fokus pada mesin. Mbak Lastri tak jadi bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik ke dapur. Surya membuka koper unit indoor. Bunyi kipas tak beraturan,
bearingnya mulai aus. Ia semprot dengan pembersih khusus, lalu memutar poros motor dengan jarinya. Masih ada tahanan, tapi belum perlu ganti. Di sela pekerjaannya, tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu di dada. Kalung. Ia menunduk, menatap liontin hati perak yang tergantung di lehernya. Ukiran bunga melati di tepi, batu kecubung ungu pucat di tengah. Peraknya mulai buram di beberapa sisi, tanda usianya yang tak muda lagi. Tapi ia tak pernah melepasnya. Ia ingat malam pertama di panti asuhan. Bukan ingatan visual, ia masih bayi, tapi ingatan yang diceritakan pengasuh. Kamu ditemukan di depan pintu panti jam 4:30 pagi, bungkusnya selimut pink tipis, basah kuyup kena gerimis. Cuma ada kalung ini di lehermu, dan selembar kertas di dalam lipatan kain. Tanpa nama, tanpa alamat. Hanya kalung dan kertas. Surya menarik napas. Ia tak pernah tahu wajah ibu kandungnya. Tak pernah tahu nama ayahnya. Yang ia tahu, seseorang pernah mencintainya cukup untuk memberikan kalung ini. Ia menekan liontin. Di dalamnya, kertas kecil usang terlipit rapi, sudah 22 tahun menemani. Surya, 22 Januari 2002. Maafkan kami. Ia menutup liontin. Tak perlu dibuka. Ia hafal tiap lekuk hurufnya. Mas, kopinya. Mbak Lastri datang dengan nampan kecil. Makasih, Mbak. Surya menerima cangkir putih berpiring emas. Kopi hitam, persis seperti pesanannya. Ia menyesap pelan. Pahit. Ia suka. Pekerjaan hampir selesai. Surya memasang kembali penutup evaporator, mengecek kebocoran dengan manifold gauge, memastikan tekanan freon stabil. Ia nyalakan unit. Suara kipas kini halus, hembusan dingin stabil di 16 derajat. Alhamdulillah, beres, Mbak. Wah, cepet banget. Biasanya teknisi lain bisa berjam-jam. AC-nya bagus, cuma kotor aja. Dibersihin rutin sebulan sekali insya Allah awet sampai 10 tahun. Mbak Lastri mengeluarkan amplop putih dari saku celemeknya. Ini bayarannya, Mas. Udah termasuk ongkos dan spare part ya? Siap, Mbak. Makasih banyak. Surya menghitung cepat di kepala, 350.000 rupiah. Cukup untuk bayar kontrakan sebulan, sisanya bisa ditabung. Ia lipat uang itu, masukkan ke dompet kulit sintetis yang jahitannya mulai lepas. Ia bereskan alat-alatnya. Satu persatu dimasukkan ke tas ransel dengan rapi, multimeter di sisi kiri, obeng di kompartemen kanan, selang freon digulung melingkar. Hati-hati di jalan, Mas. Masih hujan nih. Mbak Lastri mengantarnya ke pintu. Iya, Mbak. Makasih kopinya. Surya membuka pintu. Hujan masih deras, tapi ia tak bisa menunggu lagi. Ada panggilan servis berikutnya di Kebayoran Lama. AC rusak total, klien sudah komplain 3 hari. Ia melangkahkan kaki keluar. Dan di saat itulah, seorang pria tua masuk dengan langkah berat. Hujan mengguyur tanpa ampun, tetapi pria itu tak basah. Seorang asisten membuka payung besar di atasnya. Jas Armani hitam, sepatu pantofel mengilap, wajah lelah penuh garis usia. Pak Abdul. 2 pasang mata bertemu. Hanya sekian detik. Lalu mata Pak Abdul jatuh ke leher Surya. Kilau ungu dari balik kerah kemeja biru lusuh. Surya tak menyadari tatapan itu. Ia menunduk sopan, memberi salam setengah membungkuk, kebiasaan anak panti yang terbiasa menghormati siapapun. Permisi, Pak. Pak Abdul tak menjawab. Matanya masih terpaku pada liontin hati yang bergoyang pelan di dada pemuda itu. Nak, panggilnya tiba-tiba. Surya menoleh. Iya, Pak. Hening. Di ruang tamu yang dingin, AC yang baru diperbaiki mulai menghembuskan udara sejuk. Tapi Pak Abdul merasa dadanya sesak. Sudah selesai servisnya. Sudah, Pak. AC-nya normal kembali. Bagus. Satu kata. Kering. Tak ada basa-basi, tak ada terima kasih. Surya mengangguk. Ia tak tersinggung. Sudah biasa berhadapan dengan klien kaya yang dingin. Selamat siang, Pak. Ia melangkah keluar.
Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tak berlari. Sepeda motor bututnya menanti di bawah kanopi, basah kuyup seperti dirinya. Pak Abdul berdiri di ambang pintu. Matanya tak lepas dari punggung pemuda itu, dari kalung yang bergoyang di setiap langkah, dari kilau ungu yang mulai memudar di antara rintik hujan. Ia tak tahu. Belum. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, sesuatu yang telah mati selama 22 tahun mulai berdetak pelan. Seperti kipas AC yang baru dinyalakan setelah sekian lama berdebu. Perlahan. Berat. Tapi hidup. Di luar, Surya menstarter motornya. Mesin tua itu batuk 2 kali lalu meraung pelan. Ia tak menoleh ke belakang. Tak melihat pria tua yang masih berdiri di pintu, membeku, mematung, seperti patung lilin di museum rumah mewah yang sunyi. Hujan terus turun, dan Jakarta tetap berjalan, tak peduli pada dua hati yang tak sadar sedang dipertemukan takdir. Malam itu, hujan reda sekitar pukul 8. Pak Abdul duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan luas di lantai 2 yang dulu adalah kamar tidur utama, sebelum istrinya wafat dan ia memutuskan pindah ke kamar tamu di ujung lorong. Kini ruang itu beralih fungsi menjadi perpustakaan pribadi, tempat ia menghabiskan lebih banyak waktu daripada di ruang keluarga. Dinding kaca setinggi 4 meter menghadap ke taman belakang. Kolam renang yang tak pernah ia gunakan, gazebo yang mulai dipenuhi lumut, patung-patung marmer yang istrinya beli saat perjalanan ke Italia 20 tahun lalu, semua terlihat sayu di bawah lampu taman yang redup. Pak Abdul membuka laptop. Laporan keuangan kuartal pertama menanti. Akuisisi lahan di BSD, progres proyek apartemen di Tamrin, negosiasi dengan investor asal Dubai. Angka-angka itu dulu membuatnya bergairah. Kini hanya deretan simbol tanpa ruh. Jam menunjukkan pukul 21.47. Ia menutup laptop. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke ujung lorong, melewati pintu kamar yang selalu tertutup rapat. Kamar itu, kamar istrinya. Selama 3 tahun, ia jarang membukanya. Cukup berdiri di depan pintu, menempelkan telapak tangan di kayu jati yang dingin, lalu berbalik pergi. Ritual singkat yang tak pernah ia lewatkan. Tapi malam ini berbeda. Tangannya meraih kenop pintu. Diputarnya pelan. Pintu terbuka. Aroma melati menyambutnya. Bukan aroma pewangi ruangan, melainkan kering bunga melati yang sengaja ia letakkan di vas kristal dekat jendela. Setiap minggu ia ganti. 3 tahun. 156 minggu. Ia hitung. Kamar itu persis seperti ditinggalkan. Ranjang ukir jati dengan spray putih bersih. Nakas dengan lampu baca model antik. Lemari pakaian berukir bunga melati. Pesanan khusus istrinya dari pengrajin di Jepara. Di atas nakas, bingkai foto pernikahan mereka. Fatimah tersenyum. Gaun putih sederhana. Melati disanggul, kalung hati perak dengan batu kecubung ungu di leher. Pak Abdul mengambil foto itu. Jari-jarinya menyusuri wajah istrinya dari balik kaca. "Fat," bisiknya. "Aku pulang." Tak ada jawaban. Tak pernah ada. Ia meletakkan kembali bingkai foto itu, lalu matanya jatuh ke lemari kecil di sudut ruangan. Lemari perhiasan. Itu lemari peninggalan ibu mertuanya. Kayu mahoni tua, ukiran khas Solo, kunci kuningan yang setiap kali diputar selalu mengeluarkan bunyi berdecit. Fatimah sangat menyayangi lemari itu. Ia bilang, perhiasan bukan sekadar perhiasan, tapi doa dan kenangan. Pak Abdul tak tahu kenapa malam ini ia membukanya. Mungkin bosan. Mungkin sepi. Mungkin karena hari ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia menatap kalung serupa di leher orang lain. Ia memasukkan kunci. Memutar. Decit. Lemari terbuka. Kotak-kotak bludru tersusun rapi. Anting berlian dari ayahnya saat pernikahan. Gelang emas dari mertua saat Fatimah hamil. Bros safir dari kolega bisnis. Cincin kawin platinum yang tak pernah ia lihat Fatimah lepas, kini tersimpan di kotak terpisah, di samping foto USG yang selalu ia simpan. Pak Abdul meraih kotak bludru biru. Ia buka. Kosong. Alisnya mengerut. Mungkin ia salah kotak. Ia buka kotak lain. Anting. Kotak lain lagi. Gelang. Bros. Cincin. Semua ada. Semua lengkap.
Kecuali satu. Kalung hati perak dengan ukiran melati dan batu kecubung ungu. Kalung yang tak pernah lepas dari leher istrinya selama 25 tahun. Kalung yang dikenakan Fatimah di foto pernikahan, di ruang bersalin, di meja operasi, hingga di liang lahat. Kalung itu hilang. Pak Abdul duduk di tepi ranjang. Pikirannya bekerja cepat. Kapan terakhir kali ia melihat kalung itu? Di pemakaman, 3 tahun lalu. Sebelum peti ditutup, ia menunduk, mencium kening istrinya yang dingin, dan melihat kalung itu masih tergantung di leher Fatimah. Ia ingat, tangannya sempat meraih liontin itu. Ingin melepas. Ingin menyimpan. Tapi ia urung. Biarkan ia pergi dengan kalung itu, pikirnya dulu. Itu hadiah pertama dariku. Itu miliknya. Tapi sekarang kalung itu tidak ada di lemari. Berarti seseorang melepasnya dari jenazah istrinya? Atau kalung itu memang tidak pernah dimakamkan bersama? Ia mencoba mengingat. Proses pemakaman dulu berlangsung cepat. Begitu cepat ia bahkan tak sempat berpikir. Keluarga, kerabat, kolega, semuanya datang silih berganti. Ia hanya duduk terpaku di kursi, menerima ucapan belasungkawa seperti robot. Siapa yang mengurus pemandian dan pengafanan? Keluarga dari pihak istrinya. Ia tak ikut campur. Ia tak sanggup. Apakah mungkin mereka melepas kalung itu? Apakah mungkin kalung itu disimpan di tempat lain? Ia berdiri. Membuka lemari istrinya. Bukan lemari perhiasan, tapi lemari pakaian. Rak-rak penuh kebaya, gaun, jilbab. Ia buka laci demi laci. Surat lama. Kwitansi. Koleksi parfum yang sudah menguap. Tidak ada. Ia buka lemari di kamar mandi. Perlengkapan make-up yang sudah kering. Sisir yang masih mengandung rambut istrinya. Tidak ada. Ia kembali ke ruang kerja. Membuka brankas. Dokumen properti, sertifikat tanah, polis asuransi, logam mulia batangan. Tidak ada. Ia berdiri di tengah ruangan, kehabisan napas. Malam semakin larut. Pukul 23.12. Pak Abdul menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin kalung itu ada di tempat lain. Mungkin ia lupa. Mungkin Fatimah pernah memberikannya kepada seseorang. Tapi kepada siapa? Ia ingat, istrinya sangat menjaga kalung itu. Tak pernah melepas kecuali mandi. Bahkan saat tidur, kalung itu tetap melingkar di lehernya. Kalung ini hadiah pernikahan abang, kata Fatimah dulu. Abang beli dengan gaji pertama. Sampai mati pun, aku takkan melepasnya. Pak Abdul menekan pelipisnya. Sakit kepala mulai menyerang. Ia turun ke lantai bawah. Ruang tamu gelap. Hanya lampu tidur di sudut ruangan yang menyala remang-remang. AC yang diperbaiki pemuda tadi siang sudah mati. Tak ada suara, tak ada hembusan dingin. Pak Abdul duduk di sofa. Matanya menerawang ke lemari perhiasan di ruang tamu. Lemari kecil tempat ia dan istrinya biasa menyimpan perhiasan yang sering dipakai sehari-hari. Fatimah selalu meletakkan kalungnya di sana sebelum mandi, tapi hanya sebelum mandi. Begitu selesai, kalung itu langsung kembali ke lehernya. Ia bangkit, membuka lemari itu. Kosong. Hanya bros murahan dan gelang imitasi untuk asisten rumah tangga. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di sudut lemari, sebuah kotak kecil terbuka. Bukan kotak perhiasan, tapi kotak dokumen. Ia tak ingat pernah meletakkan kotak itu di sana. Ia ambil. Kotak kardus polos, tak bermerek. Ia buka. Di dalamnya, foto-foto lama. Fatimah saat hamil. Perut besar, senyum lelah. Fatimah di rumah sakit, mengenakan baju pasien, masih tersenyum. Selamat siang, Pak. Ia melangkah keluar. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tak berlari. Sepeda motor bututnya menanti di bawah kanopi, basah kuyup seperti dirinya. Pak Abdul berdiri di ambang pintu. Matanya tak lepas dari punggung pemuda itu, dari kalung yang bergoyang di setiap langkah, dari kilau ungu yang mulai memudar di antara rintik hujan. Ia tak tahu. Belum. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, sesuatu yang telah mati selama 22 tahun mulai berdetak pelan.
Seperti kipas AC yang baru dinyalakan setelah sekian lama berdebu. Perlahan, berat, tapi hidup. Di luar, Surya menstarter motornya. Mesin tua itu batuk 2 kali lalu meraung pelan. Ia tak menoleh ke belakang. Tak melihat pria tua yang masih berdiri di pintu, membeku, mematung, seperti patung lilin di museum rumah mewah yang sunyi. Hujan terus turun, dan Jakarta tetap berjalan, tak peduli pada 2 hati yang tak sadar sedang dipertemukan takdir. Malam itu, hujan reda sekitar pukul 8. Pak Abdul duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan luas di lantai 2 yang dulu adalah kamar tidur utama, sebelum istrinya wafat dan ia memutuskan pindah ke kamar tamu di ujung lorong. Kini ruang itu beralih fungsi menjadi perpustakaan pribadi, tempat ia menghabiskan lebih banyak waktu daripada di ruang keluarga. Dinding kaca setinggi 4 meter menghadap ke taman belakang. Kolam renang yang tak pernah ia gunakan, gazebo yang mulai dipenuhi lumut, patung-patung marmer yang istrinya beli saat perjalanan ke Italia 20 tahun lalu, semua terlihat sayu di bawah lampu taman yang redup. Pak Abdul membuka laptop. Laporan keuangan kuartal pertama menanti. Akuisisi lahan di BSD, progres proyek apartemen di Tamrin, negosiasi dengan investor asal Dubai. Angka-angka itu dulu membuatnya bergairah. Kini hanya deretan simbol tanpa ruh. Jam menunjukkan pukul 21.47. Ia menutup laptop. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke ujung lorong, melewati pintu kamar yang selalu tertutup rapat. Kamar itu, kamar istrinya. Selama 3 tahun, ia jarang membukanya. Cukup berdiri di depan pintu, menempelkan telapak tangan di kayu jati yang dingin, lalu berbalik pergi. Ritual singkat yang tak pernah ia lewatkan. Tapi malam ini berbeda. Tangannya meraih kenop pintu. Diputarnya pelan. Pintu terbuka. Aroma melati menyambutnya. Bukan aroma pewangi ruangan, melainkan kering bunga melati yang sengaja ia letakkan di vas kristal dekat jendela. Setiap minggu ia ganti. 3 tahun. 156 minggu. Ia hitung. Kamar itu persis seperti ditinggalkan. Ranjang ukir jati dengan spray putih bersih. Nakas dengan lampu baca model antik. Lemari pakaian berukir bunga melati. Pesanan khusus istrinya dari pengrajin di Jepara. Di atas nakas, bingkai foto pernikahan mereka. Fatimah tersenyum. Gaun putih sederhana, melati disanggul, kalung hati perak dengan batu kecubung ungu di leher. Pak Abdul mengambil foto itu. Jari-jarinya menyusuri wajah istrinya dari balik kaca. "Fat," bisiknya. "Aku pulang." Tak ada jawaban. Tak pernah ada. Ia meletakkan kembali bingkai foto itu, lalu matanya jatuh ke lemari kecil di sudut ruangan. Lemari perhiasan. Itu lemari peninggalan ibu mertuanya. Kayu mahoni tua, ukiran khas Solo, kunci kuningan yang setiap kali diputar selalu mengeluarkan bunyi berdecit. Fatimah sangat menyayangi lemari itu. Ia bilang, perhiasan bukan sekadar perhiasan, tapi doa dan kenangan. Pak Abdul tak tahu kenapa malam ini ia membukanya. Mungkin bosan, mungkin sepi, mungkin karena hari ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia menatap kalung serupa di leher orang lain. Ia memasukkan kunci, memutar, decit, lemari terbuka. Kotak-kotak bludru tersusun rapi. Anting berlian dari ayahnya saat pernikahan. Gelang emas dari mertua saat Fatimah hamil. Bros safir dari kolega bisnis. Cincin kawin platinum yang tak pernah ia lihat Fatimah lepas. Kini tersimpan di kotak terpisah, di samping foto USG yang selalu ia simpan. Pak Abdul meraih kotak bludru biru. Ia buka. Kosong. Alisnya mengerut. Mungkin ia salah kotak. Ia buka kotak lain. Anting. Kotak lain lagi. Gelang. Bros. Cincin. Semua ada. Semua lengkap. Kecuali satu. Kalung hati perak dengan ukiran melati dan batu kecubung ungu. Kalung yang tak pernah lepas dari leher istrinya selama 25 tahun. Kalung yang dikenakan Fatimah di foto pernikahan, di ruang bersalin, di meja operasi, hingga di liang lahat. Kalung itu hilang. Pak Abdul duduk di tepi ranjang. Pikirannya bekerja cepat. Kapan terakhir kali ia melihat kalung itu? Di pemakaman, 3 tahun lalu.
Sebelum peti ditutup, ia menunduk, mencium kening istrinya yang dingin, dan melihat kalung itu masih tergantung di leher Fatimah. Ia ingat, tangannya sempat meraih liontin itu. Ingin melepas. Ingin menyimpan. Tapi ia urung. Biarkan ia pergi dengan kalung itu, pikirnya dulu. Itu hadiah pertama dariku. Itu miliknya. Tapi sekarang kalung itu tidak ada di lemari. Berarti seseorang melepasnya dari jenazah istrinya? Atau kalung itu memang tidak pernah dimakamkan bersama? Ia mencoba mengingat. Proses pemakaman dulu berlangsung cepat. Begitu cepat ia bahkan tak sempat berpikir. Keluarga, kerabat, kolega, semuanya datang silih berganti. Ia hanya duduk terpaku di kursi, menerima ucapan belasungkawa seperti robot. Siapa yang mengurus pemandian dan pengafanan? Keluarga dari pihak istrinya. Ia tak ikut campur. Ia tak sanggup. Apakah mungkin mereka melepas kalung itu? Apakah mungkin kalung itu disimpan di tempat lain? Ia berdiri, membuka lemari istrinya, bukan lemari perhiasan, tapi lemari pakaian. Rak-rak penuh kebaya, gaun, jilbab. Ia buka laci demi laci. Surat lama, kwitansi, koleksi parfum yang sudah menguap. Tidak ada. Ia buka lemari di kamar mandi. Perlengkapan make-up yang sudah kering. Sisir yang masih mengandung rambut istrinya. Tidak ada. Ia kembali ke ruang kerja. Membuka brankas. Dokumen properti, sertifikat tanah, polis asuransi, logam mulia batangan. Tidak ada. Ia berdiri di tengah ruangan, kehabisan napas. Malam semakin larut. Pukul 23.12. Pak Abdul menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin kalung itu ada di tempat lain. Mungkin ia lupa. Mungkin Fatimah pernah memberikannya kepada seseorang. Tapi kepada siapa? Ia ingat, istrinya sangat menjaga kalung itu. Tak pernah melepas kecuali mandi. Bahkan saat tidur, kalung itu tetap melingkar di lehernya. Kalung ini hadiah pernikahan abang, kata Fatimah dulu. Abang beli dengan gaji pertama. Sampai mati pun, aku takkan melepasnya. Pak Abdul menekan pelipisnya. Sakit kepala mulai menyerang. Ia turun ke lantai bawah. Ruang tamu gelap. Hanya lampu tidur di sudut ruangan yang menyala remang-remang. AC yang diperbaiki pemuda tadi siang sudah mati. Tak ada suara, tak ada hembusan dingin. Pak Abdul duduk di sofa. Matanya menerawang ke lemari perhiasan di ruang tamu. Lemari kecil tempat ia dan istrinya biasa menyimpan perhiasan yang sering dipakai sehari-hari. Fatimah selalu meletakkan kalungnya di sana sebelum mandi, tapi hanya sebelum mandi. Begitu selesai, kalung itu langsung kembali ke lehernya. Ia bangkit, membuka lemari itu. Kosong. Hanya bros murahan dan gelang imitasi untuk asisten rumah tangga. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di sudut lemari, sebuah kotak kecil terbuka. Bukan kotak perhiasan, tapi kotak dokumen. Ia tak ingat pernah meletakkan kotak itu di sana. Ia ambil. Kotak kardus polos, tak bermerek. Ia buka. Di dalamnya, foto-foto lama. Fatimah saat hamil. Perut besar, senyum lelah. Fatimah di rumah sakit, mengenakan baju pasien, masih tersenyum. Bisa buktikan. Surya menghela napas. Ia mencoba tenang. Di dalam liontin itu, ada selembar kertas. Kertas kecil, sudah usang. Ditulis tangan. Isinya, Surya, 22 Januari 2002. Maafkan kami. Penyidik membuka liontin. Kertas itu benar-benar ada. Pak Abdul yang sejak tadi diam, tiba-tiba bergerak. Ia bangkit dari kursinya, mendekat, merebut plastik transparan itu dari tangan penyidik. Ia membuka liontin. Kertas kecil tua itu terlipat rapi. Ia buka perlahan, seolah membuka sesuatu yang suci. Surya, 22 Januari 2002. Maafkan kami. Tangannya gemetar. Itu tulisan istrinya. Tapi mengapa ada di kalung pemuda ini? Apakah mungkin? Apakah mungkin ini kalung yang sama? Atau, saya tidak mencuri, Pak.
Suara Surya memecah keheningan. Kalung itu satu-satunya peninggalan orang tua saya. Saya tidak tahu persis siapa mereka. Yang saya tahu, kalung itu dikalungkan di leher saya saat saya ditemukan di depan panti asuhan 22 tahun lalu. Pak Abdul menatapnya. 22 tahun. Usia yang sama dengan bayinya yang hilang. Panti asuhan mana? Suara Pak Abdul serak. Panti asuhan Al-Ikhlas, Ciputat. Al-Ikhlas. Pak Abdul ingat nama itu. Ia sendiri yang memilih panti itu. Rekomendasi dari kerabat jauh yang aktif di kegiatan sosial. Ia ingat mengisi formulir, menandatangani surat penyerahan, memberikan amplop coklat berisi dokumen dan kalung kembar. Ia ingat istrinya menangis sepanjang malam. Ia ingat janjinya, kita jemput nanti. Dan ia ingat, setelah pemakaman, setelah semua berita duka dan karangan bunga, setelah tagihan rumah sakit dan klaim asuransi, ia lupa. Ia sibuk. Ia pindah rumah. Ia ganti nomor telepon. Ia tenggelam dalam pekerjaan. 22 tahun. Anaknya tumbuh besar tanpa ia tahu. Pak Abdul, panggil penyidik. Bapak kenal dengan pemuda ini? Pak Abdul tak menjawab. Matanya masih terpaku pada Surya. Lesung pipit, rambut ikal, mata yang sama persis dengan mata Fatimah, sedikit sipit, teduh, tapi menyimpan api yang tak mudah padam. Tuhan, anakku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru berbeda. Saya tidak kenal, katanya. Dingin. Dan saya yakin kalung itu milik istri saya. Buktinya sama persis. Surya menatapnya. Bukan marah. Bukan benci. Hanya kelelahan yang dalam. Pak, katanya pelan. Saya tidak punya apa-apa di dunia ini selain kalung itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma tukang servis AC. Tapi saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak mencuri. Pak Abdul membeku. Kata-kata itu persis seperti yang diucapkan istrinya di rumah sakit, saat ia menawarkan untuk membatalkan keputusan menitipkan bayi mereka. Abang, aku ikhlas. Tapi demi Allah, aku tidak akan pernah melupakan anak kita. Proses hukum tetap jalan, kata pengacara Pak Abdul memecah keheningan. Ini sudah masuk ranah pidana. Kami serahkan sepenuhnya pada polisi. Surya tak menjawab. Ia hanya menunduk, memandangi kalungnya yang kini tersimpan rapi dalam plastik transparan. Barang bukti, bukan lagi pusaka. Sore harinya, Surya resmi ditahan. Pak Haji datang menjenguk dengan wajah panik. Innalillahi, nak, aduh, gimana ini? Lo pasti dikerjain. Lo tuh anak baik, mana mungkin maling. Tenang, Pak Haji, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi lo ditahan. Nanti juga terbukti. Nanti kapan? Hukum kan nggak gampang. Surya diam. Ia tak punya jawaban. Sebelum pergi, Pak Haji menitipkan uang 500.000. Buat jaga-jaga. Saya usahain cari pengacara. Makasih, Pak. Maaf merepotkan. Lo jangan minta maaf. Yang harus minta maaf tuh orang kaya sombong itu. Surya tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Di ruang tahanan, malam pertama Surya dihabiskan dengan memejamkan mata tanpa bisa tidur. Selnya berukuran 3x4 meter. Satu ranjang besi tipis dengan kasur kapuk yang sudah kempes. Bau lembab dan anyir campuran keringat puluhan penghuni sebelumnya. Di pojok ruangan, ember biru untuk buang air. Surya tak mengeluh. Ia sudah biasa tidur di tempat yang tak nyaman. Di panti asuhan, ia berbagi kamar dengan 8 anak lain, kasur lipat beralas koran. Di kontrakan pertamanya, ia tidur di kardus bekas kulkas selama 2 bulan sampai punya uang untuk beli dipan bekas. Yang tak biasa adalah rasa hampa di dadanya. Kalungnya tak lagi di leher. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, ia tak merasakan berat liontin itu di dada. Lehernya terasa ringan, hampa, seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia meraba dadanya yang kosong. Ibu, bisiknya dalam hati. Apa ibu masih ingat aku? Tak ada jawaban. Hanya suara ngorok tahanan lain di sel sebelah. 3 hari berlalu.
Surya menjalani pemeriksaan 3 kali. Penyidik mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Ia menjawab dengan jawaban yang sama. Tak ada bukti baru. Tak ada saksi yang meringankan. Mbak Lastri sudah dimintai keterangan. Ia berkata jujur, selama Surya bekerja, ia tak pernah melihat pemuda itu mendekati lemari perhiasan. Tapi keterangan itu tak cukup. Karena Pak Abdul bersikeras, kalung itu milik istrinya, dan Surya adalah satu-satunya orang asing yang masuk rumah saat kalung itu hilang. Di ruang penyidik, Surya bertemu Pak Abdul untuk kedua kalinya. Laki-laki tua itu duduk di kursi yang sama, dengan jas yang sama, dengan ekspresi yang sama dinginnya. Tapi Surya melihat sesuatu yang lain di matanya. Bukan kebencian, bukan juga kemenangan. Sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Pak, kata Surya, saya hanya ingin bertanya satu hal. Pak Abdul menatapnya. Apakah Bapak yakin kalung itu milik istri Bapak? Bukan kalung kembar. Pak Abdul membeku. Udara di ruangan itu terasa menipis. Siapa yang bilang itu kalung kembar? Suaranya nyaris berbisik. Tidak ada yang bilang, Pak. Tapi saya sudah 22 tahun memakai kalung ini. Saya hafal setiap goresan, setiap lekukan. Dan kalung yang Bapak tunjukkan itu, persis seperti kalung saya. Terlalu persis untuk hanya kebetulan. Pak Abdul tak menjawab. Pengacaranya memotong, ini tidak relevan dengan kasus. Biarkan, potong Pak Abdul. Hening. Lama. Lalu Pak Abdul berdiri. Pemeriksaan selesai, katanya. Saya akan pulang. Ia berbalik tanpa menatap Surya sekalipun. Tapi di ambang pintu, langkahnya terhenti. Surat di dalam liontin itu, katanya tanpa menoleh. Boleh saya pinjam? Surya mengerjap. Untuk apa? Pak Abdul tak menjawab. Penyidik menoleh pada Surya. Ini barang bukti, tapi kalau saudara Surya mengizinkan, bisa difotokopi untuk kepentingan penyidikan. Surya diam. Kertas itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia pernah punya ibu. Satu-satunya pesan yang ditinggalkan untuknya. Tapi mungkin, di tangan Pak Abdul, ada jawaban yang selama ini ia cari. Boleh, katanya akhirnya. Asalkan dikembalikan. Pak Abdul mengangguk pelan. Tak ada terima kasih. Tak ada basa-basi. Ia pergi. Dan Surya kembali ke selnya. Malam kelima. Surya terbangun pukul 3 dini hari. Bukan karena suara berisik. Sel penjara justru paling sunyi di jam-jam ini. Ia terbangun karena mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita. Wanita itu tersenyum padanya. Lesung pipit, rambut ikal, mata sipit teduh. Di lehernya, kalung hati dengan batu kecubung ungu. Surya bisiknya. Ibu sayang kamu. Surya terbangun dengan dada sesak. Ia tak ingat wajah wanita itu. Mimpi selalu begitu. Datang dalam kabut, pergi tanpa jejak. Tapi perasaannya masih tersisa, hangat, rindu, dan sakit yang tak terobati. Di luar, hujan mulai turun lagi. Surya duduk di tepi ranjang besinya, menatap jendela kecil berjeruji. Bu, bisiknya. Di mana ibu sekarang? Tak ada jawaban. Hanya hujan yang setia menemani malam-malam panjangnya. Di rumah megah Pondok Indah, Pak Abdul tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, lampu meja satu-satunya penerang. Di tangannya, fotokopi kertas usang dari dalam liontin Surya. Surya, 22 Januari 2002. Maafkan kami. Ia kenal betul tulisan itu. Tulisan istrinya yang miring ke kanan, dengan huruf A, yang selalu bundar sempurna. Tulisan tangan yang sama dengan di amplop coklat yang ia temukan di lemari istrinya. Di foto USG. Di surat-surat cinta yang ia simpan rapi. Tak mungkin salah. Tak mungkin. Ini anakku. Anakku. Tapi mengapa ia tak bisa mengakuinya? Mengapa ia memilih tetap menuduhnya mencuri? Mengapa, di ruang penyidik tadi, ia tak punya nyali untuk berkata, maafkan ayah, nak. Ayah sudah mencarimu 22 tahun. Karena itu bohong. Ia tak pernah mencari. Ia tak pernah membuka amplop coklat itu.
Ia tak pernah kembali ke panti asuhan Al-Ikhlas. Ia lupa. Selama 22 tahun, ia sengaja lupa. Dan sekarang, anaknya duduk di sel tahanan karena tuduhan yang ia buat sendiri. Pak Abdul menekan fotokopi itu erat-erat. "Fat," bisiknya. "Aku sudah jadi ayah yang sangat jahat." Di luar, hujan mengguyur Jakarta tanpa henti. Dan di sel tahanan yang dingin, Surya memeluk dadanya yang kosong, merindukan kalung yang tak pernah lepas sejak ia bayi. Mereka berdua sama-sama kehilangan. Tapi tak satu pun tahu caranya kembali pulang. Hari ke-7 penahanan, Surya mulai kehilangan hitungan waktu. Di dalam sel yang sempit dan lembab itu, batas antara siang dan malam kabur, menyisakan rutinitas yang monoton dan melelahkan. Pagi dimulai dengan suara besi berderit saat pintu sel dibuka untuk sarapan. Nasi putih, sayur bening, dan lauk yang entah ikan atau tahu karena sambalnya mendominasi segalanya. Siang diisi dengan lamunan kosong atau percakapan pendek dengan tahanan lain. Asep, pria parubaya yang ditahan karena kasus penggelapan, dan Andika, mahasiswa yang terlibat tawuran. Malam adalah ruang paling sunyi, ketika isi kepala memutar ulang memori tanpa henti, dan Surya bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar percaya ia tidak bersalah? Namun yang paling berat bukanlah dinginnya lantai sel, bukan kerasnya kasur tipis, dan bukan pula bau apak yang tak pernah hilang. Yang paling berat adalah ketiadaan kalung di lehernya, benda kecil seberat mungkin hanya puluhan gram, tetapi selama 22 tahun menjadi penambah jiwanya pada dunia, bukti bahwa ia pernah diinginkan, pernah dicintai, pernah memiliki seorang ibu yang meskipun tak pernah ia lihat wajahnya, setidaknya meninggalkan jejak berupa goresan tinta di kertas usang. Kini jejak itu ikut hilang, tersegel dalam plastik barang bukti di ruang penyimpanan yang tak mungkin ia jangkau. Pada hari ke-8, Pak Haji datang membesuk dengan membawa kabar buruk. Wajahnya kusut, kumis tebalnya tampak tak terawat, dan sorot matanya menunjukkan kelelahan yang tak biasa. Ia duduk di kursi besi ruang kunjungan, memegang telepon dengan tangan gemetar. "Nak," katanya, suara serak seperti habis menangis. "Lo dipecat." Surya diam. Ia sudah menduga. Bos gede, pemilik franchise, dia dengar kabar lo ditahan. Katanya, demi menjaga nama baik bengkel, lo harus keluar. Pak Haji berhenti, menelan ludah. "Saya bela lo, Nak. Saya bilang lo anak baik. Nggak mungkin maling." Tapi dia nggak denger. Katanya lo udah bikin malu. Surya menunduk. Ia tak ingin Pak Haji melihat matanya yang berkaca. "Nggak apa-apa, Pak," katanya pelan. "Saya ngerti." "Nggak apa-apa gimana? Lo di sini, nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Saya cari kerja lagi nanti, Pak. Masih banyak bengkel lain." "Lo kira gampang cari kerja dengan catatan kriminal? Ini bukan sekadar dipecat. Nak, ini cap. Lo udah dicap maling." Surya tak menjawab. Ia tahu Pak Haji benar. Pemecatan itu seperti batu pertama yang dijatuhkan ke kolam. Riaknya meluas, perlahan tapi pasti. Pada hari ke-9, kabar sampai ke kontrakan Surya di Kebon Jeruk. Pemilik kontrakan, Ibu Sum, janda parubaya yang selama 2 tahun memperlakukan Surya seperti anak sendiri, datang menjenguk dengan mata sembab. Ia duduk di kursi yang sama dengan Pak Haji sehari sebelumnya, memegang telepon dengan kedua tangan seperti memegang sesuatu yang sangat berat. "Mas Surya," katanya, suara bergetar, "saya terpaksa minta kontrakannya dikosongin bulan depan." Surya mengangguk pelan. Ia tak bertanya mengapa. Keduanya tahu jawabannya. Ibu Sum melanjutkan, setengah memohon maaf. "Bukan saya nggak percaya, Mas. Tapi tetangga pada ribut. Katanya Mas Surya maling. Takut nanti kontrakan saya jadi sarang penjahat. Anak-anak saya masih kecil. Mas, saya takut saya." Ia tak bisa melanjutkan. Air matanya jatuh. Surya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum pasrah yang lahir dari pengalaman panjang menerima kenyataan pahit. "Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Makasih udah mau nampung saya 2 tahun ini. Tapi Mas Surya mau ngontrak di mana?" "Nanti saya cari, Bu. Yang penting urusan Ibu dulu." Ibu Sum menangis tersedu-sedu. Surya hanya diam. Ia sudah biasa kehilangan tempat tinggal. Sejak kecil,
Panti asuhan mengajarkannya bahwa rumah adalah tempat sementara, dan tidak ada yang abadi kecuali dirinya sendiri. Namun kali ini berbeda. Ini pertama kalinya ia diusir bukan karena tak punya uang, tapi karena tak punya nama baik. Dan nama baik itu dirampas oleh seseorang yang bahkan tak memberinya kesempatan membela diri. Pada hari ke-10, berita tentang Surya mencapai telinga rekan-rekannya di komunitas teknisi AC Jakarta Selatan. Grup WhatsApp yang biasanya ramai dengan lelucon dan informasi lowongan kerja, tiba-tiba sunyi. Beberapa orang yang biasa memanggilnya Bang Sur dengan akrab, kini membaca pesannya tanpa membalas. Seorang teman lama, Andre, yang dulu satu bengkel dengannya, masih berani membalas. Sur, gue denger lo kena kasus. Lu curi beneran. Surya membaca pesan itu berulang kali. Ia ingin marah. Ia ingin menjelaskan panjang lebar. Tapi ia lelah. Enggak, Ren. Gue difitnah. Balasnya singkat. Andre membaca, tapi tak membalas lagi. Hanya centang biru yang menandakan pesannya telah dilihat. Namun tak ada kata-kata setelahnya. Surya menyimpan ponselnya. Ia tak membuka grup itu lagi. Di luar jeruji besi, Pak Abdul menjalani hari-hari yang tak kalah berat. Ia kembali ke rutinitas lamanya, rapat dengan direksi, menandatangani kontrak, menghadiri jamuan makan malam dengan kolega bisnis. Namun semua itu terasa hampa. Di sela-sela kesibukan, pikirannya selalu kembali pada pemuda itu, pada kalung itu, pada kertas usang dengan tulisan istrinya, pada fakta bahwa anaknya sendiri sedang duduk di sel tahanan karena tuduhan yang ia lancarkan. Ia mencoba meyakinkan diri, aku tak salah. Saat itu aku yakin dia mencuri. Buktinya kuat, tapi bukti apa? Kalung yang sama? Itu tak cukup. Ia tahu itu tak cukup. Sebagai pengusaha sukses selama 3 dekade, ia terbiasa mengambil keputusan cepat berdasarkan informasi terbatas. Di dunia bisnis, itu disebut intuisi. Di dunia hukum, itu disebut prasangka. Dan prasangka, jika salah, bukan lagi kesalahan, tapi dosa. Malam ke-11, Pak Abdul bermimpi tentang Fatimah. Istrinya duduk di taman belakang rumah, di gazebo yang mulai dipenuhi lumut, mengenakan kebaya putih kesukaannya. Kalung hati dengan batu kecubung ungu masih tergantung di lehernya, berkilau samar di bawah sinar lampu taman. Abang, kata Fatimah, suaranya lembut seperti biasa. Di mana anak kita? Pak Abdul terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin membasahi kening dan lehernya. Ia duduk di tepi ranjang, menekan kedua pelipis yang berdenyut nyeri. Di mana anak kita? Pertanyaan yang sama yang selama 22 tahun ia kubur dalam-dalam. Pertanyaan yang tak pernah berani ia jawab. Kini pertanyaan itu kembali, bukan dari istrinya yang telah tiada, tapi dari kenyataan yang tak bisa ia hindari lagi. Anaknya ada di sel tahanan, dan ia sendiri yang menempatkannya di sana. Pada hari ke-12, Surya menerima surat. Bukan dari pengacara, bukan dari polisi, dan bukan pula dari Pak Haji atau Ibu Sum. Amplop putih polos tanpa pengirim, hanya namanya yang ditulis dengan rapi di sampul. Ia membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, selembar kertas A4 dilipat 4. Dan di atas kertas itu, beberapa baris kalimat yang membuat napasnya terhenti. Untuk Surya, maafkan saya. Saya tahu kata maaf tak cukup. Saya tahu permintaan maaf saya tak akan mengembalikan 22 tahun yang hilang. Saya tahu saya telah merampas kalung yang menjadi satu-satunya penghubungmu dengan ibumu. Saya tahu saya telah menuduhmu melakukan kejahatan yang tak pernah kau lakukan. Saya tahu semua itu. Tapi saya tetap menulis surat ini, karena jika tak kusampaikan sekarang, mungkin tak akan pernah ada kesempatan lagi. Kalung itu bukan milik istri saya. Kalung itu milikmu. Ibumu, Fatimah, namanya, membelinya sepasang saat ia hamil. Satu untuk dirinya, satu untukmu. Ia ingin kita selalu terhubung, bahkan jika takdir memisahkan kita. Dan takdir memang memisahkan kita. Ibu sakit, lalu pergi. Dan aku tenggelam dalam duka yang begitu dalam hingga aku lupa pada janjiku. Janji untuk menjemputmu. Maafkan ayah. Maafkan ayah, nak. Surat itu tak ditandatangani.
Tak perlu. Surya tahu siapa pengirimnya. Ia membaca surat itu berkali-kali. Kata, "Ayah," muncul 3 kali. Kata, "Maaf," muncul 5 kali. Kata, "Ibu," dan "Fatimah," bergantian seperti nafas yang putus-putus. Di akhir surat, ada coretan tambahan, seolah ditulis di saat terakhir, dengan tulisan yang lebih gemetar dari sebelumnya. "Aku akan mencabut laporan. Aku akan mengaku pada polisi. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahanku. Tapi aku tak berani menatapmu. Aku tak pantas. Karena itu kusampaikan lewat surat ini. Surya, namamu berarti matahari. Ibumu yang memberi nama itu." Ia berkata, "Kau adalah cahaya dalam hidupnya." Dan sampai napas terakhirnya, ia terus menyebut namamu. Engkau adalah matahari yang tak pernah padam. Meskipun ayahmu ini terlalu lama hidup dalam kegelapan. Maafkan ayah. Surya melipat surat itu perlahan. Ia letakkan di dada, tepat di tempat kalungnya biasa bergantung. Surat itu hangat. Atau mungkin hanya tangannya yang dingin. Ia tak menangis. Tak juga marah. Ia hanya duduk diam di tepi ranjang besi, memandangi dinding sel yang kelabu, dan bertanya pada dirinya sendiri, "Sekarang aku tahu siapa ayahku. Sekarang aku tahu siapa ibuku. Lalu, apa yang harus aku rasakan?" Tak ada jawaban. Hanya sunyi yang panjang dan berat. Pada hari ke-13, Pak Abdul datang ke kantor polisi. Ia datang sendirian, tanpa pengacara, tanpa asisten. Jas hitam yang biasa ia kenakan diganti dengan kemeja putih polos dan celana bahan gelap. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tak bisa ditutupi oleh riasan atau istirahat. "Saya mencabut laporan," katanya pada Ibda Hendrawan. "Saya juga siap membuat pengakuan resmi bahwa tuduhan pencurian itu tidak benar." Penyidik itu menatapnya lama. "Ada bukti baru, Pak?" "Ada. Bukti yang paling penting." Pak Abdul meletakkan fotokopi kertas dari dalam liontin Surya. "Ini tulisan tangan istri saya. Kalung itu bukan milik istri saya, tapi milik pemuda itu. Kalung istri saya, kalung yang hilang, tidak pernah ditemukan. Saya keliru. Saya menuduh orang yang salah." "Dan siapa yang Bapak yakini sekarang sebagai pelaku pencurian?" Pak Abdul diam. "Saya tidak tahu. Mungkin tidak ada pencurian. Mungkin kalung itu hilang dengan sendirinya. Mungkin saya salah ingat. Mungkin." Ia berhenti. "Mungkin selama ini saya mencari musuh, padahal musuh terbesar ada di dalam diri saya sendiri." Ibda Hendrawan menghela napas panjang. "Ini kasus yang rumit. Laporan sudah masuk, proses hukum sudah berjalan, saksi sudah diperiksa, dan tahanan sudah mendekati batas maksimal penahanan tanpa pengadilan. Mencabut laporan di tahap ini bukan perkara mudah. Bapak sadar," kata Ibda Hendrawan, "bahwa pencabutan laporan tidak otomatis membebaskan saudara Surya? Ada prosedur yang harus dilalui. Belum lagi ini menyangkut nama baik institusi. Bapak menuduh, kami memproses, sekarang Bapak bilang salah." "Saya akan tanggung semua konsekuensinya," potong Pak Abdul. "Saya akan bayar denda apapun. Saya akan berikan keterangan resmi. Saya akan umumkan ke media bahwa saya bersalah. Apapun." Penyidik itu menatapnya lekat-lekat. "Bapak kenal pemuda itu?" Pak Abdul membeku. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang selalu kembali. "Ya," katanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia anak saya." Hening. Ibda Hendrawan meletakkan pulpennya. Ia bersandar di kursi, menghela napas panjang, lalu menatap Pak Abdul dengan campuran iba dan kelelahan. "Ini di luar kewenangan saya, Pak. Saya hanya menjalankan prosedur. Tapi sebagai manusia." Ia berhenti, memilih kata. 22 tahun adalah waktu yang lama. Jangan biarkan hari ini menjadi penyesalan berikutnya." Pak Abdul tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap telapak tangannya sendiri. Surya bebas pada hari ke-15. Pak Haji menjemputnya di pintu keluar Polsek Kebayoran Lama, membawa sepeda motor butut yang sama yang biasa Surya gunakan untuk servis AC.
Tak ada karangan bunga, tak ada sambutan meriah. Hanya dua lelaki yang saling berpandangan. Lalu Pak Haji menarik Surya dalam pelukan erat. Udah, bisiknya. Lo bebas, nak. Gak usah mikirin apa-apa dulu. Surya diam dalam pelukan itu. Ia tak menangis. Tapi bahunya bergetar. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir sejak tadi pagi. Di dalamnya, Pak Abdul duduk di kursi pengemudi, menatap ke arah pintu polsek. Ia melihat Surya keluar, melihat Pak Haji memeluknya, melihat pemuda itu berjalan ke motor butut dengan langkah gontai. Ia ingin turun. Ia ingin mendekat. Tapi kakinya seperti terpaku. Suratnya telah dikirim. Pengakuannya telah disampaikan. Laporannya telah dicabut. Tapi maaf tak cukup. Ia tahu itu. Mobil hitam itu tetap di tempatnya. Mesin menyala, AC menyebarkan udara dingin yang tak mampu mendinginkan dadanya yang panas. Ia menatap motor butut itu menjauh, berkelok di antara kemacetan Jakarta, hingga hilang dari pandangan. Lalu Pak Abdul menunduk di atas setir. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia menangis. Bukan isak tangis orang berduka. Bukan air mata kehilangan. Ini tangis yang berbeda. Tangis orang ayah yang 22 tahun lalu kehilangan anaknya, dan hari ini menyadari bahwa kehilangan itu adalah kesalahannya sendiri. Surya kembali ke kontrakannya di kebun jeruk. Ibu Su memberinya waktu 2 minggu untuk pindah. Kebaikan yang tak ia duga. Ia menghabiskan 3 hari pertama hanya tidur. Tubuhnya lelah. Jiwanya lebih lelah lagi. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Ibu dengan wajah kabur, ayah dengan punggung membelakangi, kalung yang jatuh ke jurang tak berdasar. Pada hari keempat, ia bangun pukul 5 pagi. Ia mandi, berpakaian rapi, dan duduk di teras kontrakan memandangi jalanan yang mulai ramai. Ia tak punya pekerjaan. Ia tak punya tempat tinggal dalam 2 minggu. Ia tak punya kalung. Ia tak punya orang tua, meskipun kini ia tahu mereka pernah ada. Tapi ia masih punya diri sendiri. Dan namanya Surya, matahari. Maka ia berdiri, mengunci pintu kontrakan, dan mulai berjalan. Tak tahu kemana. Tak tahu akan jadi apa. Tapi ia berjalan. Karena matahari tak pernah berhenti terbit. Meskipun malam begitu panjang. Seminggu setelah kebebasannya, Surya masih hidup dalam limbo. Ia pindah ke kamar kos murah di pinggiran Ciputat, dekat dengan panti asuhan tempat ia dulu dibesarkan. Kamar itu berukuran 2x3 meter, cukup untuk 1 dipan tipis, 1 lemari plastik, dan 1 jemuran tali yang membentang dari jendela ke pintu. Kamar mandi luar, berbagi dengan 4 penghuni lain. 13 langkah dari kamar ke toilet. Surya menghitungnya di hari pertama. Ia tak lagi bekerja sebagai teknisi AC. Kabar tentang dirinya telah menyebar di kalangan bengkel se-Jakarta Selatan. Tak ada yang mau mempekerjakan pemuda dengan catatan pencurian, meskipun catatan itu sudah dihapus, meskipun tuduhan sudah dicabut. Cap tetaplah cap. Ia melamar ke 7 bengkel dalam 3 hari. 7 penolakan. 2 di antaranya bahkan tak mau menatap matanya. Maaf, Mas. Kita lagi nggak butuh, kata yang pertama, matanya sibuk pada ponsel. Kualifikasi Mas bagus, cuma kita dengar kabar. Kata yang kedua, setengah berbisik. Bos saya bilim, orang bermasalah jangan. Kata yang ketiga, logat medan kental, tanpa tedeng aling-aling. Surya berhenti melamar. Ia butuh waktu untuk berpikir. Pada hari ke-8, Surya berjalan kaki ke panti asuhan Al-Ikhlas. Bangunan itu tak banyak berubah sejak ia pergi 6 tahun lalu. Tembok putih pudar, pagar besi hitam yang mulai berkarat, halaman sempit dengan ayunan ban bekas yang tak pernah diperbaiki. Hanya papan nama di depan yang tampak baru, disumbang oleh donatur, kata pengurus panti. Ibu Sarah, pengasuh yang dulu merawatnya, masih di sana. Rambutnya kini memutih di pelipis. Jalannya mulai tertatih karena rematik. Tapi matanya masih sama, teduh, sabar, dan tajam dalam mengamati anak-anak asuhnya. Nak Surya, sapanya, suara bergetar haru. Kamu kurusan. Surya menunduk. Saya hanya rindu, Bu. Mereka duduk di teras panti, ditemani teh hangat dan singkong rebus. Anak-anak kecil berlarian di halaman,
tertawa, berkejar-kejaran tanpa beban. Surya memperhatikan mereka, dan untuk sesaat ia merasa kembali ke masa lalu. Ibu ingat. Surya memulai. Waktu saya pertama kali datang ke sini. Ibu Sarah tersenyum. Ingat. 22 Januari 2002. Kamu ditemukan depan pintu, pakai selimut pink. Nangisnya kencang sekali, sampai tetangga panti pada keluar rumah. Ada yang bilang saya anak buangan. Kamu bukan anak buangan, Nak. Kamu anak titipan. Bedanya apa, Bu? Ibu Sarah meletakkan cangkirnya. Anak buangan dilepas tanpa pesan. Anak titipan ditinggalkan dengan harapan. Ia menatap Surya dalam-dalam. Ibumu menuliskan namamu di kertas itu. Ia menulis tanggal lahirmu. Ia meminta maaf. Itu bukan perbuatan orang yang tidak mencintai anaknya. Surya diam. Teh di tangannya sudah dingin, tapi ia tak meminumnya. Bu, katanya pelan. Saya ketemu ayah saya. Ibu Sarah membeku. Ayahmu? Pengusaha kaya. Namanya Pak Abdul. Dialah yang dulu menitipkan saya. Ibu Sarah tak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tangan Surya dan menggenggamnya erat. Ibu tahu. Surya menatapnya. Ibu menduga. Suaranya nyaris berbisik. Kadang ada orang kaya datang, diam-diam, duduk di masjid dekat panti, lalu pergi tanpa bicara. Tapi ibu tak pernah yakin. Surya menghela napas. Ia menuduh saya mencuri, Bu. Kalung pemberian ibu. Ia kira saya pencuri. Ibu Sarah menggenggam tangannya lebih erat. Apa kamu marah, Nak? Surya menatap anak-anak yang berlarian di halaman. Mereka berlari tanpa peduli siapa orang tua mereka, tanpa peduli dari mana asal mereka. Mereka hanya berlari, bahagia, hidup. Entahlah, Bu, katanya akhirnya. Saya bahkan tak tahu harus merasa apa. Pak Abdul tak pernah berhenti datang ke kontrakan Surya. Setiap pagi, sejak pukul 6, mobil hitamnya terparkir di ujung gang. Ia tak pernah turun. Ia hanya duduk di balik kaca gelap, menatap pintu kamar nomor 7 yang selalu tertutup rapat. Kadang ia menunggu 1 jam, kadang 2 jam. Pernah sekali ia menunggu sampai zuhur, lalu pergi saat Surya keluar untuk membeli nasi bungkus. Pak Haji yang pertama kali menyadari itu. Ia datang menjenguk Surya dan melihat mobil mewah dengan plat nomor khas, angka 1 di belakang, tanda pemiliknya bukan orang sembarangan. Itu bapak lo? Tanya Pak Haji. Surya menoleh sekilas. Iya. Lo udah ngomong sama dia? Belum. Lo nggak mau ngomong? Surya diam. Ia mematikan rokoknya, kebiasaan baru yang mulai ia pelihara sejak keluar dari tahanan. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Pak. Pak Haji menghela napas. Lo mau saya usir? Nggak usah, Pak. Biarin aja. Tapi ganggu pemandangan. Tahu. Mobil hitam gede gitu ngehalangin ojek online lewat. Surya hampir tersenyum. Bentar lagi juga pulang. Iya benar. Pukul 10, mobil itu bergerak pelan, berbelok keluar gang, dan hilang di ujung jalan. Besoknya, pukul 6 pagi, mobil itu kembali. Hari ke-14. Pak Abdul akhirnya turun. Pintu mobil terbuka, dan pria berusia 58 tahun itu melangkah keluar. Jas hitamnya rapi seperti biasa, namun wajahnya kusut. Rambutnya yang disisir rapi kini tampak berantakan terkena angin pagi. Ia berdiri di depan pintu kamar nomor 7, mengangkat tangan, ragu-ragu mengetuk. Oh, oh, oh. Tak ada jawaban. Oh, oh, oh. Hening. Ia mengetuk sekali lagi, lebih pelan, seperti permintaan maaf yang tak berani bersuara keras. Di dalam, Surya duduk di dipan tipisnya. Ia mendengar ketukan itu. Ia tahu siapa yang mengetuk. Dadanya sesak, tapi kakinya tak mampu membawanya ke pintu. 5 menit berlalu. 10 menit. Pak Abdul masih berdiri di luar. Punggungnya mulai membungkuk, bahunya turun perlahan, seperti balon yang kehilangan udara. Surya. Suaranya lirih,
Hampir tak terdengar. Ayah, hanya ingin melihat wajahmu. Hening. Tak ada jawaban. Pak Abdul menunduk. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil beludru biru. Diletakkannya di depan pintu, perlahan, seperti meletakkan persembahan di altar. Lalu ia berbalik, berjalan kembali ke mobil hitamnya, dan pergi. Surya menunggu sampai suara mesin menghilang. Ia baru membuka pintu saat gang benar-benar sunyi. Di ambang pintu, kotak beludru biru itu menanti. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam, kalung perak dengan liontin hati berukir melati. Batu kecubung ungu pucat berkilau samar terkena sinar matahari. Bukan kalungnya yang dulu. Ini kalung yang lain, kalung yang sama, kalung kembar. Kalung ibunya. Di balik liontin, sehelai kertas baru terselip. Tulisan tangan yang sama dengan surat pertama, tapi kali ini lebih pendek. Hanya satu kalimat. Ini milik ibumu. Sekarang milikmu. Aku hanya ingin kau tahu, kau selalu punya rumah. Surya memegang kalung itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari tahanan, ia menangis. Malam harinya, Surya memakai kalung itu. Ia berdiri di depan cermin kecil kamar kosnya, menatap bayangan sendiri. Liontin hati itu kini tergantung di lehernya, persis di tempat yang kosong selama berminggu-minggu. 2 kalung, 1 ibu. Ia tak pernah mengenal Fatimah, tak pernah mendengar suaranya, tak pernah melihat senyumnya, tak pernah merasakan pelukannya. Tapi kini, di dadanya, tergantung peninggalan yang sama yang dulu dikenakan wanita itu setiap hari selama 25 tahun. Rasanya seperti ibunya memeluknya dari surga. Surya menutup mata. Napasnya perlahan tenang. "Makasih, Bu," bisiknya. "Saya udah nemu jalan pulang." Pak Abdul tak bisa tidur. Sudah 3 malam sejak ia meletakkan kotak beludru biru di depan pintu kamar Surya. 3 malam sejak ia melihat dari kejauhan, melalui kaca mobil yang digelapkan, pemuda itu membuka pintu, mengambil kotak itu, dan membawanya masuk. 3 malam sejak ia berharap, menunggu, berdoa agar anaknya mau membuka pintu. Tapi tak ada panggilan, tak ada pesan, tak ada tanda. Hanya keheningan yang terus membentang seperti padang pasir tanpa ujung. Malam itu, pukul 1:30, Pak Abdul kembali ke kamar istrinya. Ia tak tahu mengapa kakinya selalu membawanya ke sana setiap kali hati terlalu berat. Mungkin karena di ruangan itu, ia masih bisa merasakan kehadiran Fatimah, tidak dalam wujud fisik, tetapi dalam jejak-jejak kecil yang ditinggalkannya. Botol parfum setengah kosong di nakas. Sisir bergagang perak dengan beberapa helai rambut hitam yang masih terselip. Buku catatan harian bersampul coklat yang tak pernah ia buka. Jendela yang selalu ia biarkan terbuka sedikit, karena Fatimah suka udara malam. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Pak Abdul membuka lemari perhiasan itu lagi. Bukan untuk mencari kalung yang hilang, ia sudah pasrah kalung itu mungkin tak akan pernah ditemukan. Bukan juga untuk merapikan isinya, karena Mbak Lastri selalu menjaganya tetap bersih. Ia membuka lemari itu karena sejak kemarin ia merasa ada yang terlupa. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di depan mata. Ia duduk bersila di lantai, satu persatu mengeluarkan kotak-kotak beludru dan menatap isinya. Anting berlian yang sama sejak 30 tahun lalu. Gelang emas pemberian mertua. Bros safir yang hanya dipakai sekali saat pelantikan gubernur. Cincin kawin platinum yang kini tersimpan di kotak terpisah, menunggu entah untuk apa. Di dasar lemari, terselip sebuah amplop coklat. Bukan amplop biasa. Amplop ini sudah lama, kertasnya menguning di pinggir, lem perekatnya mulai lepas, dan di sudut kanan atas tercoret tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Abang. Pak Abdul meraih amplop itu dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang mudah hancur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tulisan istrinya untuk waktu yang lama. Kapan Fatimah menulis ini? Di rumah sakit? Di rumah? Saat ia sedang bekerja? Di malam-malam terakhirnya? Ketika napasnya mulai tersengal dan obat morfin tak lagi mampu menahan sakit? Ia tak tahu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut membuka surat dari istrinya sendiri. Ya Allah, Fat, apa lagi yang harus aku tanggung?
Tangannya gemetar saat membuka lipatan amplop itu. Bukan satu, tapi 3 lembar kertas yang jatuh ke pangkuannya. Pertama, surat. Kedua, sertifikat adopsi. Ketiga, foto USG hitam putih yang buram. Pak Abdul membaca surat itu perlahan. Setiap kata seperti palu yang memukul dada. Abangku sayang. Jika abang membaca surat ini, mungkin aku sudah tiada. Atau mungkin aku masih dirawat di rumah sakit, dan abang menemukan surat ini di sela-sela lemari yang berantakan. Entahlah. Yang aku tahu, menulis surat ini adalah hal tersulit yang pernah aku lakukan, selain melepas kepergian bayi kita. Abang, ada yang selama ini tidak pernah aku ceritakan. Bukan karena aku sengaja menyembunyikan, tapi karena aku takut. Takut abang marah. Takut abang kecewa. Takut abang menyesal menikahiku. Dulu, saat aku mengandung Surya, aku berdoa setiap malam. Bukan hanya untuk kesehatan bayi kita, tapi juga untuk keberanian. Aku tahu diagnosisku datang tiba-tiba. Aku tahu kita tidak punya banyak waktu. Aku tahu keputusan menitipkan Surya ke panti asuhan adalah keputusan yang paling masuk akal. Tapi abang, hatiku tidak pernah ikhlas. Setiap malam, aku menangis memikirkan bayi kita tidur di tempat tidur yang asing, tanpa dekap ibunya. Setiap malam, aku membayangkan ia menangis dan tidak ada yang menggendongnya. Setiap malam, aku memohon ampun pada Allah karena telah meninggalkan amanah terbesar yang Dia titipkan. Karena itu, abang, aku menyisipkan sesuatu. Kalung kita, yang abang beli dengan gaji pertama, aku belikan sepasang. Satu aku pakai, satu aku kalungkan di leher Surya. Di dalam liontinnya, aku selipkan selembar kertas kecil. Hanya tanggal lahirnya dan permintaan maaf. Aku tidak berani menulis lebih banyak. Aku takut jika surat itu ditemukan orang lain, Surya akan diperlakukan berbeda. Aku hanya ingin ia tahu, ibunya tidak pernah melupakannya. Abang, aku menitipkan sesuatu yang sangat berharga. Bukan kalungnya, bukan permatanya. Aku menitipkan anak kita. Dan aku percaya, suatu hari abang akan menjemputnya. Karena abang adalah lelaki terbaik yang pernah aku kenal. Abang mungkin sibuk, mungkin keras di luar, tapi aku tahu hati abang lembut. Aku tahu abang mencintai Surya, meskipun abang tak pernah menggendongnya lebih dari 2 hari. Abang, janji aku dulu sudah aku tepati. Aku bertahan selama mungkin. Aku minum obat pahit itu setiap hari meskipun membuatku mual. Aku menjalani kemoterapi meskipun rambutku rontok sehelai demi sehelai. Aku tersenyum setiap abang datang ke rumah sakit, meskipun tubuhku sakit semua. Tapi Allah lebih sayang Surya. Allah ingin aku menjadi perantara doa untuknya di surga, bukan hanya penjaga di dunia. Abang, jika surat ini sampai ke tangan abang, tolong jangan menangis. Aku sudah bahagia di sini. Aku sudah tidak sakit. Aku bisa berjalan tanpa infus. Makan tanpa mual, tersenyum tanpa pura-pura. Hanya satu yang aku rindukan, melihat wajah Surya dewasa. Apakah ia masih punya lesung pipi? Apakah rambutnya masih ikal seperti abang? Apakah ia baik hati? Apakah ia bahagia? Abang, aku titip Surya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai amanah. Sebagai pengingat bahwa kita pernah mencintai dan dicintai. Sebagai bukti bahwa cinta tidak berhenti hanya karena raga berpisah. Jemput dia, abang. Peluk dia. Katakan bahwa ibunya sangat mencintainya. Dan katakan juga bahwa abang juga sangat mencintainya. Meskipun selama ini abang terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu takut untuk mengakuinya. Karena cinta tidak perlu sempurna, abang. Cinta hanya perlu diungkapkan. Sebelum semuanya terlambat. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan menunggu sampai di ambang kematian untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan sejak awal. Jemput dia, abang. Sekarang, dari istri yang selalu mencintaimu. Fatimah, 22 Januari 2002, pukul 3.15 dini hari. Tepat saat Surya dilahirkan. Pak Abdul tak menyadari bahwa ia menangis. Air matanya jatuh membasahi kertas usang itu, memburamkan sebagian tinta di baris-baris terakhir. Ia membaca ulang surat itu berulang kali,
Setiap kali menemukan detail baru yang sebelumnya tak ia sadari. Tentang rambutnya yang rontok. Tentang senyum pura-pura. Tentang rasa sakit yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan. Tentang cinta yang tak pernah ia balas dengan cara yang benar. Jemput dia, Abang. Sekarang. Dan ia tak menjemput. 22 tahun. 22 tahun surat ini tergeletak di dasar lemari. Tak pernah dibaca, tak pernah diindahkan. Istrinya menulis pesan perpisahan di saat-saat terakhir kesadarannya. Dan ia, suami yang katanya mencintai, membiarkan surat itu terkubur bersama debu dan kesibukan. Abang mungkin sibuk, mungkin keras di luar, tapi aku tahu hati abang lembut. Apa masih ada kelembutan di hatinya setelah semua ini? Ia tak tahu. Ia hanya tahu bahwa sekarang, dini hari di kamar yang sepi, dengan surat istrinya di pangkuan dan foto USG di genggaman, ia merasakan sesuatu yang selama 22 tahun ia kubur dalam-dalam. Penyesalan yang tak terobati. Foto USG itu buram. Teknologi 22 tahun lalu tak secanggih sekarang. Tapi ia masih bisa melihat bentuk kecil mungil itu. Kepala, badan, tangan mungil yang masih seperti kecambah. Di belakang foto itu, tulisan istrinya. Surya. 12 minggu. Detak jantung 157 per menit. Dokter bilang ini bayi sehat. Aku menangis sepanjang malam karena bahagia. Pak Abdul menekan foto itu ke dadanya. Napasnya tersengal. Bayi sehat itu kini tumbuh menjadi pemuda yang membetulkan AC-nya. Pemuda yang ia tuduh mencuri. Pemuda yang ia panggil penjahat di depan penyidik. Pemuda yang selama 22 tahun menunggu ayahnya datang menjemput. Dan yang diterima justru fitnah dan penghakiman. Aku bukan ayah. Aku monster. Hujan mulai turun di luar. Rintiknya memukul kaca jendela, menciptakan irama sendu yang mengiringi isak tangisnya. Pak Abdul masih duduk di lantai kamar istrinya. Kertas-kertas itu tersebar di sekelilingnya. Surat, sertifikat adopsi, foto USG. Juga amplop coklat yang kini kosong. Ia mengambil sertifikat adopsi itu. Di sana tertera nama, Surya bin Abdul Hadi. Tanggal lahir, 22 Januari 2002. Nama orang tua, Abdul Hadi dan Fatimah Az-Zahra. Bin Abdul Hadi. Anak dari Abdul Hadi. Darah dagingnya. Namanya yang tersemat di identitas anak itu, meskipun ia tak pernah hadir. Ia ingat, dulu ia sempat mengisi formulir adopsi itu di rumah sakit. Tangannya gemetar saat menuliskan namanya sendiri di kolom, ayah kandung. Fatimah menangis di sampingnya, tapi tak berkata apa-apa. Mereka sama-sama tahu ini harus dilakukan. Mereka sama-sama tahu, suatu hari anak ini akan kembali. Tapi hari itu tak pernah datang. Sampai sekarang, Pak Abdul menekan tombol panggil di ponselnya. Nomor itu ia dapatkan dari Pak Haji, bukan tanpa perdebatan panjang. Pak Haji awalnya enggan memberikannya. Bapak mau apa lagi? Belum puas nyusahin anak orang, bentaknya. Tapi Pak Abdul tak marah. Ia hanya menunduk dan berkata, saya ayahnya. Saya hanya ingin bicara. Pak Haji diam lama. Lalu ia memberikan nomor itu. Sekarang, pukul 3:30 pagi, Pak Abdul menekan tombol hijau di layar ponselnya. Der. Halo. Suara itu. Suara anaknya. Pak Abdul membuka mulut. Tak ada suara yang keluar. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hening. Pak Abdul. Ya. Hening lagi. Lebih panjang. Ada perlu apa jam segini? Pak Abdul menarik napas panjang. Ia menatap surat istrinya yang masih terbuka di pangkuan. Ayah, baru membaca surat ibumu. Hening. Surat. Surat yang ditulis ibumu 22 tahun lalu. Tentang kamu. Tentang kami. Tentang. Suaranya pecah. Tentang janji yang tidak pernah aku tepati. Hening. Lalu suara Surya, dingin tapi bergetar. Bapak telepon saya jam 3:30 pagi untuk memberitahu itu. Aku hanya ingin kau tahu. Tahu apa? Bahwa ibumu mencintaimu.
bahwa ia tidak pernah melupakanmu, bahwa namamu, Surya, adalah pemberiannya, karena katanya kau adalah matahari dalam hidupnya. Hening. Hening begitu panjang hingga Pak Abdul mengira panggilan itu terputus. Pak, suara Surya akhirnya terdengar. Lelah. Bapak pikir saya tidak tahu itu. Pak Abdul membeku. Saya tahu ibu saya mencintai saya. Saya tahu ia menitipkan kalung itu sebagai tanda cinta. Saya tahu ia tidak pernah melupakan saya. Saya selalu tahu itu. Lalu kenapa Bapak baru bicara sekarang? Kenapa Bapak tidak mencari saya 22 tahun lalu? Kenapa Bapak menuduh saya mencuri? Kenapa Bapak? Suara Surya terputus. Bukan karena panggilan terputus, tapi karena suaranya pecah. Kenapa Bapak membuat saya merasa bahwa menjadi anak buangan lebih baik daripada menjadi anak Bapak? Pak Abdul tak bisa menjawab, karena ia pun tak tahu jawabannya. Panggilan itu berakhir tanpa kesimpulan. Surya menutup telepon lebih dulu. Pak Abdul mendengar bunyi, tut, yang tegas, lalu layar ponselnya kembali ke menu utama. Ia masih duduk di lantai kamar istrinya. Hujan reda. Jakarta mulai bergerak. Suara kendaraan jauh, azan subuh dari masjid tetangga, burung-burung yang mulai berkicau. Tapi Pak Abdul tak mendengar semua itu. Ia hanya mendengar satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. Kenapa Bapak membuat saya merasa bahwa menjadi anak buangan lebih baik daripada menjadi anak Bapak? Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Ya Allah, bisiknya, ampuni hamba MU yang lemah ini, dan beri hamba kekuatan untuk menjadi ayah yang selama ini tak pernah hamba usahakan. Di kamar kos Ciputat, Surya duduk di tepi dipan tipisnya. Ponselnya masih tergenggam. Layarnya gelap. Ia memegang kalung di dadanya, kalung ibunya, kalung kembar, kalung yang kini menjadi satu-satunya jembatan antara masa lalu yang tak pernah ia kenal dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Napasnya perlahan tenang. Bu, bisiknya dalam hati. Aku tak tahu harus memaafkan atau tidak. Tapi aku tahu, Bapak ayahku sedang berusaha. Dan mungkin itu yang ibu mau. Ia tak menangis. Tapi untuk pertama kalinya, ia membalas doa ibunya dengan doanya sendiri. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Dan jika ayahku sungguh ingin kembali, beri aku kekuatan untuk membuka pintu. Di luar, fajar mulai merekah. Matahari terbit, seperti biasa. Namanya Surya. 3 hari setelah telepon dini hari itu, Surya menerima pesan pendek dari nomor yang sama. Boleh aku menemuimu? Dimanapun kamu mau. Kapanpun kamu mau. Surya membaca pesan itu berulang kali. Ia sedang duduk di warung kopi pinggir jalan. Meja plastik, kopi hitam pekat, sepiring gorengan yang sudah dingin. Di luar, hujan gerimis. Jakarta kembali diguyur air langit seperti biasa. Ia tak segera membalas. Ponselnya ia letakkan di atas meja. Layar menghadap ke bawah. Ia ingin berpikir jernih. Tapi pikirannya justru semakin kacau. Sejak keluar dari tahanan, sejak menerima surat pertama, sejak memakai kalung ibunya, sejak telepon malam itu, ia hidup dalam 2 dunia. Dunia nyata yang penuh tuntutan hidup, biaya kos, makan sehari-hari, lamaran kerja yang tak kunjung diterima. Dan dunia lain yang penuh pertanyaan tanpa jawaban. Siapa ayahnya? Bagaimana ibunya? Apa yang sebenarnya terjadi 22 tahun lalu? Sekarang pertanyaan-pertanyaan itu menuntut dijawab. Bukan dengan surat. Bukan dengan telepon. Dengan tatap mata. Surya membalas pesan itu malam harinya. Besok. Pukul 10. Di panti asuhan. Tak perlu disebut alamatnya. Pak Abdul pasti tahu. Pak Abdul tiba pukul 9:30. Ia datang lebih awal. Mobil hitamnya diparkir di pinggir jalan depan panti asuhan Al-Ikhlas, persis di tempat yang sama seperti 22 tahun lalu, saat ia dan Fatimah diam-diam menitipkan bayi mungil berselimut pink. Hanya saja, dulu ia datang bersama istrinya. Kini ia datang sendiri. Ia turun dari mobil, berdiri di depan pagar besi hitam yang mulai berkarat. Panti ini lebih kecil dari ingatannya.
Atau mungkin ingatannya yang membesar-besarkan karena saat itu ia diliputi rasa bersalah. Seorang wanita paruh baya keluar dari pintu utama. Rambutnya putih di pelipis, jalannya tertatih. Ia memandang Pak Abdul dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bapak Abdul?" Suaranya pelan. "Ibu Sarah." Wanita itu mengangguk. "Saya sudah mendengar tentang Bapak. Dari Surya." Pak Abdul menunduk. Saya hanya ingin bertemu dia." Ibu Sarah menatapnya lama. Bukan tatapan hakim, bukan tatapan musuh. Hanya tatapan seorang ibu yang telah membesarkan puluhan anak panti, yang tahu persis bagaimana rasanya ditinggalkan dan menunggu. "Ia belum datang," kata Ibu Sarah. "Tapi Bapak boleh masuk." Pak Abdul duduk di teras panti, persis di kursi kayu yang sama tempat Surya duduk 2 minggu lalu. Ibu Sarah menyuguhkan teh hangat dan singkong rebus, suguhan yang sama untuk semua tamu, tanpa membedakan kaya atau miskin. "Panti ini sudah 35 tahun berdiri," Ibu Sarah memulai. "Saya di sini sejak awal. Ribuan anak pernah singgah. Sebagian diadopsi, sebagian lulus SMA lalu kerja, sebagian tidak pernah kembali." Pak Abdul diam. Tangannya memegang cangkir teh tanpa meminumnya. "Surya berbeda," lanjut Ibu Sarah. "Ia anak yang paling jarang bertanya tentang orang tuanya. Anak-anak lain sering nangis minta dicarikan ibu bapaknya. Tapi Surya, ia hanya diam. Kadang saya khawatir, apa ia terlalu kuat atau justru terlalu sakit hingga tak mampu bertanya. Apakah ia bahagia di sini?" Ibu Sarah tersenyum tipis. "Bahagia itu relatif, Pak. Ia tidak kelaparan, tidak telantar, punya teman bermain. Tapi ada yang hampa dari matanya. Seperti orang dewasa yang terperangkap dalam tubuh anak kecil." Pak Abdul menunduk. Cangkir di tangannya mulai dingin. "Ia sangat pintar," Ibu Sarah melanjutkan. "Nilai rapornya selalu bagus. Guru-gurunya bilang ia bisa jadi insinyur atau dokter. Tapi ia memilih berhenti sekolah setelah SMA. Kenapa? Ia bilang tidak mau merepotkan panti. Padahal kami punya donatur yang sanggup membiayai kuliahnya. Tapi Surya keras kepala. Ia ingin mandiri." Ibu Sarah berhenti, menarik napas. Sifatnya persis seperti Bapak, ya? Keras kepala. Pak Abdul tak bisa membantah. Pukul 10:10 Surya tiba. Ia datang dengan sepeda motor butut yang sama. Bukan baju terusan biru bengkel, tapi kemeja putih polos dan celana kain hitam, satu-satunya setelan rapi yang ia miliki. Rambut ikalnya sedikit basah, mungkin karena gerimis atau karena ia baru keramas. Pak Abdul berdiri dari kursinya. Mereka berhadapan di teras panti asuhan. Di antara mereka, meja kayu dengan 2 cangkir teh yang sudah dingin. Di belakang, Ibu Sarah masuk ke dalam, memberi mereka ruang. Hening. Surya menatap Pak Abdul. Lelaki tua di hadapannya tampak lebih renta dari ingatannya di ruang penyidik. Wajahnya kusut, bahunya turun, dan matanya sembab, seperti orang yang sudah berhari-hari tak tidur. "Bapak kurusan," kata Surya. Pak Abdul tersentak. Ia tak menyangka kalimat pertama anaknya adalah itu. "Kamu juga." Hening lagi. Surya duduk di kursi kayu itu. Ia meletakkan helmnya di lantai, lalu menatap lurus ke depan, bukan ke arah Pak Abdul, tapi ke arah halaman panti yang basah. "Apa yang Bapak ingin bicarakan?" Pak Abdul duduk kembali. Ia meraih cangkir tehnya, meminum seteguk meskipun sudah dingin. Butuh beberapa detik untuk mengumpulkan kata. "Aku sudah membaca surat ibumu. Surat yang ditulisnya 22 tahun lalu. Tentang kalung itu. Tentang janji yang aku lupakan." Ia berhenti. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal." Surya diam. "Aku tidak mencari alasan," lanjut Pak Abdul. "Tidak ada alasan untuk 22 tahun. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakan keberadaanmu. Aku hanya tidak tahu caranya kembali. Bapak tahu di mana saya berada." Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan.
Pak Abdul menelan ludah. Aku tahu alamat panti ini. Setiap tahun, setiap ulang tahunmu, aku datang ke sini. Duduk di masjid seberang. Kadang setengah jam, kadang 1 jam. Lalu pulang. Surya menoleh. Matanya tajam. Bapak melihat saya? Ya. Dari jauh? Ya. Dan Bapak tidak pernah turun? Tidak pernah mendekat? Tidak pernah bertanya pada Ibu Sarah? Pak Abdul tak menjawab. Surya menatapnya lama. Lalu ia menghela napas panjang. Bukan napas marah, tapi napas lelah. Bapak tahu, katanya pelan. Selama 22 tahun saya selalu menengok ke pintu setiap kali ada mobil bagus lewat di depan panti. Saya pikir, mungkin hari ini orang tua saya datang. Mungkin mereka terlambat. Mungkin mereka sibuk. Mungkin mereka lupa alamat. Tapi suatu hari pasti datang. Pak Abdul membeku. Saya tidak tahu bahwa Bapak, sudah datang. Duduk di masjid seberang. Melihat saya. Lalu pergi. Suara Surya bergetar. Bapak melihat saya, tapi Bapak tidak pernah memanggil. Hening. Begitu hening hingga suara tetesan air dari genting terdengar jelas. Aku takut, bisik Pak Abdul. Aku takut melihat wajahmu dan mengingat ibumu. Aku takut kau akan marah dan membenciku. Aku takut kau sudah punya keluarga baru dan tak butuh aku lagi. Surya menatapnya. Jadi Bapak lebih memilih tidak tahu. Pak Abdul menunduk. Aku pengecut. Ya, kata Surya. Bapak pengecut. Tak ada amarah dalam suaranya. Hanya kepastian. Seperti pisau bedah yang mengiris tepat pada sasaran. Pak Abdul tak membela diri. Ia hanya duduk diam, menerima luka itu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Ibu Sarah muncul sebentar, mengisi ulang cangkir teh mereka. Ia tak bertanya apa-apa. Hanya meletakkan termos di atas meja lalu masuk kembali. Surya menggenggam cangkirnya. Teh hangat mengepulkan asap tipis. Ibu saya, katanya. Orangnya seperti apa? Pak Abdul mengangkat wajah. Pertanyaan itu tiba-tiba, dan ia tak siap. Fatimah. Ia berhenti, mencari kata. Ia guru SD. Mengajar kelas 2. Anak-anak muridnya sangat sayang padanya. Sampai sekarang, kadang ada mantan muridnya yang datang ke makam. Surya mendengarkan dengan saksama. Ia suka menulis puisi. Ada puluhan buku catatan di rumah. Semuanya isinya puisi. Tentang hujan, tentang melati, tentang doa untuk anaknya. Tentang saya. Tentangmu. Ia menulis setiap hari. Bahkan di rumah sakit, saat tangannya sudah penuh infus, ia masih meminta kertas dan pulpen. Surya menunduk. Jari-jarinya mengusap liontin di dadanya. Ia juga suka masak, lanjut Pak Abdul. Masakannya tidak pernah enak, terlalu asin atau terlalu manis. Tapi ia senang mencoba resep baru. Pernah sekali ia membuat kue ulang tahun untukku. Bentuknya miring, krimnya lumer. Tapi itu kue terbaik yang pernah kumakan. Untuk pertama kalinya, sudut bibir Surya terangkat. Bukan senyum, tapi hampir. Bapak menyimpannya. Apa? Kuenya. Apakah Bapak menyimpan kue itu? Pak Abdul terdiam. Ia ingat kue itu. Ia ingat memakannya habis meskipun rasanya aneh. Tapi ia tak menyisakan sedikit pun. Tidak, katanya pelan. Aku memakannya semua. Surya mengangguk. Ibu pasti senang. Percakapan itu mengalir. Perlahan seperti air hujan di talang. Pak Abdul bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Fatimah di perpustakaan kampus. Tentang lamaran yang ia ajukan dengan gaji pertama dan kalung perak yang ia beli di toko perhiasan kecil di Pasar Baru. Tentang pernikahan sederhana di masjid kampus, tanpa resepsi mewah. Tentang mimpi mereka memiliki anak. Tentang kebahagiaan saat Fatimah hamil, tentang kehancuran saat dokter menyampaikan diagnosis. Surya mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia bertanya. Detail kecil yang tak penting bagi orang lain, tapi penting baginya. Warna kesukaan ibu. Ungu.
seperti batu di kalungnya. Makanan favorit? Nasi goreng, tapi tanpa sayur. Katanya, nasi goreng itu harus sederhana. Ibu suka menangis. Ya, sangat mudah. Saat hujan, saat melihat berita duka, saat mendengar lagu lama. Tapi ia selalu tersenyum setelahnya. Surya mengangguk. Ia merekam setiap jawaban, menyimpannya di dalam dada. Matahari mulai bergeser. Bayang-bayang di halaman panti memanjang. Pak Abdul menyadari ia sudah berbicara hampir 2 jam. Tenggorokannya kering, tapi ia tak ingin berhenti. Selama 22 tahun ia membungkam cerita tentang Fatimah. Kini, di hadapan anaknya, kata-kata itu tumpah ruah seperti air bah. Tapi Surya mengangkat tangan. Cukup, katanya. Saya cukup dulu. Pak Abdul terdiam. Ia takut. Takut ini pertemuan terakhir. Surya. Saya tidak marah, Pak. Surya menatapnya. Saya juga tidak bilang memaafkan. Saya hanya lelah. Tapi aku ingin. Saya tahu Bapak ingin. Surya memotong, tidak kasar, tapi tegas. Bapak ingin saya memaafkan. Bapak ingin saya kembali. Bapak ingin mengganti 22 tahun dengan uang dan rumah dan pekerjaan. Ia berhenti. Tapi Bapak, saya bukan AC yang bisa diperbaiki dalam 2 jam. Pak Abdul membeku. Surya berdiri. Ia mengambil helmnya dari lantai, menggantungnya di stang motor. Hari ini saya datang karena saya ingin tahu tentang Ibu. Bukan tentang Bapak. Bukan tentang maaf. Bukan tentang masa depan. Ia menatap Pak Abdul sekali lagi. Terima kasih sudah bercerita. Ia menstarter motornya. Surya. Pak Abdul berdiri. Suaranya bergetar. Aku boleh datang lagi? Surya diam. Ia menatap jalan di depannya. Hujan mulai turun lagi. Gerimis halus yang membasahi aspal. Nanti, katanya. Saya kabari. Motor itu melaju perlahan, meninggalkan halaman panti, berbelok di tikungan, dan hilang dari pandangan. Pak Abdul masih berdiri di teras, mematung, basah tanpa payung. Ibu Sarah keluar dari pintu. Ia menatap Pak Abdul dengan iba, lalu meletakkan payung di sampingnya. Ia butuh waktu, Pak, katanya pelan. 22 tahun luka, tidak bisa sembuh dalam 2 jam. Pak Abdul tak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap jalan kosong yang telah ditelan hujan. 3 bulan. 3 bulan sejak pertemuan di panti asuhan, sejak Surya mengatakan, nanti saya kabari, sejak Pak Abdul pulang dengan hati yang menggantung di ujung tanya. 3 bulan sejak kalung kembar itu berpindah tangan, satu di leher Surya, satu di dalam kotak beludru biru yang kini tak pernah lepas dari saku jas Pak Abdul. Ia membawanya kemanapun. Kerapat, ke makan malam bisnis, ke makam Fatimah. Sesekali ia membuka kotak itu, menatap batu kecubung ungu yang berkilau redup, dan berbisik, Fat, aku masih menunggu. Dan ia menunggu. Tak ada panggilan, tak ada pesan. Hanya sunyi yang panjang dan berat, seperti puasa yang tak kunjung berbuka. Surya tak diam. Ia bekerja. Bukan sebagai teknisi AC, pintu itu telah tertutup rapat. Tapi ia tak menyerah. Dengan sisa tabungan dan bantuan diam-diam dari Pak Haji, ia membuka usaha kecil-kecilan, jasa perbaikan elektronik keliling. Bukan AC besar, tapi kipas angin, rice cooker, setrika, blender, barang-barang kecil milik ibu-ibu di pasar, tukang warteg, dan bapak-bapak pensiunan di ganggang sempit. Ia berkeliling dengan motor bututnya, dari Ciputat ke Kebayoran, dari kebun jeruk ke Palmerah. Kadang dapat Rp50.000 sehari, kadang hanya cukup untuk beli nasi bungkus. Tapi ia tak pernah mengeluh. Di lehernya, kalung ibunya terus bergantung. Dan di dalam dadanya, ada ruang yang perlahan mulai terbuka. Pada malam ke-94, Surya bermimpi tentang ibunya. Bukan mimpi seperti biasa, kabur, samar, wajah yang tak jelas. Malam ini berbeda. Dalam mimpi itu, ia melihat Fatimah dengan jelas. Lesung pipit di pipi kanan, rambut ikal yang disanggul rapi,
mata sipit yang teduh dan hangat. Wanita itu tersenyum padanya. Persis seperti senyum di foto pernikahan yang ia lihat di ponsel Pak Abdul. Foto yang diam-diam ia simpan tanpa sepengetahuan siapapun. Surya, bisik Fatimah. Sudah lama ibu menunggumu. Surya ingin berlari mendekat, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Jangan marah pada ayahmu, kata Fatimah. Dia juga anak kecil yang kehilangan ibumu. Surya terbangun dengan bantal basah. Ia tak tahu apakah itu air mata atau keringat. Yang ia tahu, jam menunjukkan pukul 3.15 dini hari, persis seperti yang tertulis di surat ibunya. 22 Januari 2002, pukul 3.15 dini hari. Tepat saat Surya dilahirkan. Keesokan harinya, Surya mandi, berpakaian rapi, dan mengetik pesan singkat. Besok, pukul 10, di makam ibu. Ia tak perlu menyebut alamat. Pak Abdul pasti tahu. Makam Fatimah Az-Zahra berada di TPU Karet Bifak, di bawah pohon beringin besar yang daunnya selalu rimbang meski kemarau. Nisan marmer putih bertuliskan kaligrafi sederhana, dikelilingi bunga melati yang ditanam langsung oleh Pak Abdul 22 tahun lalu, kini sudah tumbuh menjalar, membentuk pagar hidup yang harum semerbak. Pak Abdul tiba pukul 8:30. Ia datang lebih awal, seperti biasa. Ia duduk di samping makam istrinya, merapikan dedaunan kering yang jatuh di atas nisan, mengganti air di vas bunga, membaca Al-Fatihah untuk kesekian kalinya. Fat, bisiknya. Hari ini Surya datang. Tangannya gemetar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Apakah anaknya akan marah? Apakah ia akan pergi lagi? Apakah pertemuan ini adalah perpisahan? Ia hanya bisa berdoa. Pukul 10:10, Surya tiba. Ia datang dengan motor bututnya, memakai kemeja putih yang sama seperti 3 bulan lalu. Rambut ikalnya disisir rapi. Di lehernya, kalung ibu bergantung. Di tangannya, sebuket bunga melati. Pak Abdul berdiri. Ia tak berani mendekat. Surya berjalan perlahan menuju makam. Ia berhenti beberapa langkah di depan nisan, menatap tulisan yang terpahat di marmer putih. Fatimah Az-Zahra binti Ahmad Rifai. 1968-2002. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ia berlutut, meletakkan bunga melati di atas nisan. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, ia memanggil ibunya. Bu, bisiknya. Saya Surya, anak ibu. Hening. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun beringin dan bunga melati. Seperti jawaban yang tak terucap. Saya sudah dewasa, Bu, lanjut Surya. Saya sudah bisa cari uang sendiri. Saya sudah bisa jaga diri. Saya sudah... Suaranya bergetar. Saya sudah tidak menangis setiap malam. Ia berhenti, menarik napas panjang. Tapi saya masih rindu, Bu. Saya rindu ibu meskipun tidak pernah kenal. Air matanya jatuh. Pak Abdul masih berdiri di tempatnya, beberapa meter di belakang Surya. Ia tak berani mendekat. Ia hanya menjadi saksi bisu pertemuan pertama antara anak dan ibunya. Pertemuan yang harusnya terjadi 22 tahun lalu, di ruang bersalin, bukan di pemakaman. Tapi Surya menoleh. Pak, katanya, Bapak mau ke sini. Bukan pertanyaan, perintah halus. Pak Abdul mendekat, perlahan, seperti orang yang takut menginjak sesuatu yang suci. Ia berlutut di samping Surya, di sisi lain nisan. Mereka berdua, ayah dan anak, duduk bersebelahan di depan makam ibu dan istri yang sama-sama mereka cintai. Hening. Bapak, kata Surya, selama 22 tahun, saya selalu bertanya, apa salah saya hingga ditinggalkan? Pak Abdul membeku. Apakah saya nakal? Apakah saya cacat? Apakah saya lahir di waktu yang salah? Surya melanjutkan, suaranya datar tapi berat. Saya mencari jawaban di setiap wajah orang tua yang datang ke panti. Saya mencari di setiap mobil bagus yang lewat. Saya mencari di setiap pria tua yang duduk di masjid seberang. Ia menoleh ke arah Pak Abdul. Dan saya tidak pernah menemukan. Pak Abdul tak sanggup berkata-kata. Air matanya jatuh, membasahi nisan marmer.
Tapi sekarang saya tahu, lanjut Surya. Bukan saya yang salah. Bukan ibu yang salah. Bukan Allah yang tidak adil. Ia berhenti. Bapak yang salah. Pak Abdul menunduk. Ya, aku yang salah. Saya tidak bilang itu untuk menyalahkan Bapak. Surya menghela napas. Saya bilang itu karena saya perlu Bapak mengaku. Bukan di depan polisi. Bukan di depan pengacara. Tapi di depan ibu. Pak Abdul mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku mengaku, Nak. Aku bersalah. Aku pengecut. Aku lupa janjiku. Aku. Suaranya pecah. Aku meninggalkanmu. Surya menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia meraih tangan Pak Abdul. Genggaman itu hangat. Tak erat, tak longgar. Hanya cukup untuk membuat Pak Abdul berhenti gemetar. Ibu bilang, kata Surya, dalam mimpiku tadi malam. Katanya, jangan marah pada ayahmu. Dia juga anak kecil yang kehilangan ibumu. Pak Abdul tersentak. Saya tidak tahu apakah ibu benar, lanjut Surya. Tapi saya percaya ibu. Dengan tangan yang masih menggenggam tangan ayahnya, Surya menunduk. Ya Allah, bisiknya. Ampuni ayahku. Ampuni dosanya. Ampuni kealpaannya. Ampuni kesalahannya. Dan jika engkau masih memberi kami waktu. Ia berhenti. Satukan kami di surga, bersama ibu. Pak Abdul tak sanggup lagi menahan tangis. Ia menarik Surya dalam pelukan. Pelukan pertama setelah 22 tahun. Maafkan ayah, isaknya. Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Surya diam dalam pelukan itu. Ia tak berkata, ya. Ia tak berkata, tidak. Ia hanya membiarkan dirinya dipeluk. Untuk pertama kalinya oleh ayahnya sendiri. Di atas nisan, bunga melati yang ia bawa mulai merekah. Mereka duduk di bawah pohon beringin sampai azan zuhur berkumandang. Pak Abdul bercerita lebih banyak tentang Fatimah. Tentang bagaimana ia jatuh cinta pada senyum istrinya di perpustakaan kampus. Tentang bagaimana ia nekat melamar meskipun gajinya hanya cukup untuk beli kalung perak mungil. Tentang bagaimana Fatimah menangis bahagia saat tes kehamilan menunjukkan 2 garis biru. Surya mendengarkan. Tak banyak bertanya, tapi tak juga menyela. Sesekali ia tersenyum. Sesekali ia menunduk, menyembunyikan mata yang berkaca-kaca. Di akhir cerita, Pak Abdul mengeluarkan kotak bludru biru dari saku jasnya. Ini, katanya, kalung ibumu. Satu-satunya yang tersisa. Ia membuka kotak itu. Liontin hati dengan batu kecubung ungu berkilau di bawah sinar matahari. Aku ingin kau menyimpannya. Surya menatap kalung itu. Lalu kalung di lehernya. Lalu kalung di kotak bludru. 2 kalung. 1 ibu. Bapak tidak menyimpannya, tanyanya. Aku sudah punya kenangan. Pak Abdul tersenyum getir. Kau hanya punya kalung ini. Surya diam. Lalu, perlahan, ia mengambil kotak itu dari tangan Pak Abdul. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dikalungkan di leher ayahnya. Bapak juga harus ingat ibu, katanya. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa cinta. Pak Abdul membeku. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia membeku di hadapan anaknya. Tapi kali ini bukan karena kaget atau takut. Kali ini karena haru. Matahari mulai bergeser ke barat. Bayang-bayang pohon beringin memanjang. Mereka masih duduk di samping makam Fatimah, berbincang tentang hal-hal kecil. Tentang pekerjaan Surya yang tak menentu. Tentang usaha Pak Abdul yang mulai ia tinggalkan satu persatu. Tentang rencana-rencana kecil yang mungkin bisa mereka lakukan bersama. Saya tidak bisa langsung memanggil Bapak, kata Surya. Masih kaku. Tidak apa-apa. Pak Abdul tersenyum. Aku sudah menunggu 22 tahun. Bisa menunggu beberapa bulan lagi. Saya juga tidak bisa langsung percaya Bapak. Tidak apa-apa. Aku akan membuktikannya. Saya tidak butuh uang Bapak. Aku tahu.
Saya tidak butuh rumah Bapak. Aku tahu. Saya hanya... Surya berhenti. Saya hanya butuh Bapak ada. Tidak pergi lagi. Pak Abdul meraih tangannya. Aku janji. Malam harinya, Surya kembali ke kontrakannya di Ciputat. Ia membuka ponsel, membuka galeri foto yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Di sana, tersimpan foto yang ia ambil diam-diam dari ponsel Pak Abdul 3 bulan lalu, foto pernikahan Fatimah dan Abdul. Ia menatap wajah ibunya. Lesung pipit, mata sipit, senyum yang hangat. Ibu bisiknya, doakan saya. Ia menyimpan ponsel, merebahkan diri di dipan tipis. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, ia tidur tanpa rasa hampa di dada. 3 hari kemudian, Surya datang ke kantor Pak Abdul. Bukan untuk minta uang. Bukan untuk minta pekerjaan. Ia datang dengan proposal. Bapak punya banyak uang, katanya. Saya punya keahlian. Panti asuhan tempat saya dibesarkan butuh renovasi. Pak Abdul membaca proposal itu. Rapi, detail, realistis. Tak ada permintaan muluk, hanya perbaikan atap bocor, cat ulang, perpustakaan kecil, dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak panti. Ini ide saya, kata Surya. Saya tidak bisa melupakan asal saya. Pak Abdul menatapnya. Boleh, katanya. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kita kerjakan bersama. Surya diam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum, bukan senyum basa-basi, bukan senyum terpaksa, tapi senyum yang lahir dari hati yang mulai sembuh. Deal, katanya. Renovasi panti asuhan Al-Ikhlas dimulai sebulan kemudian. Surya turun tangan langsung, memeriksa atap, mengukur ruangan, menghitung kebutuhan material. Pak Abdul datang setiap akhir pekan, berganti baju dari jas mahal menjadi kemeja lusuh, ikut mengecat dinding dan membersihkan halaman. Ibu Sarah menangis melihat mereka. Ini pertama kalinya dalam 35 tahun, katanya. Ada mantan anak panti yang pulang membawa pembangunan, bukan air mata. Surya hanya tersenyum. Pak Abdul menepuk pundaknya. Di sore hari, setelah lelah bekerja, mereka duduk di teras panti. Minum teh hangat, makan singkong rebus, dan berbincang tentang apa saja. Tentang masa lalu yang tak bisa diubah. Tentang masa depan yang masih bisa dibangun. Tentang Fatimah, yang dari surga, tersenyum melihat mereka berdua. Pada malam Idul Fitri, Surya diundang ke rumah Pak Abdul. Bukan sebagai tukang servis. Bukan sebagai tamu biasa. Tapi sebagai anak. Rumah megah di Pondok Indah itu terasa berbeda malam itu. Lampu-lampu dinyalakan semua, tidak hanya ruang tamu. Aroma masakan khas lebaran tercium dari dapur. Opor ayam, rendang, ketupat. Mbak Lastri sibuk bolak-balik, tersenyum lebar. Surya duduk di ruang tamu, di sofa yang sama tempat ia dulu membetulkan AC. Tapi kini ia tak membawa tas alat. Ia hanya membawa diri. Pak Abdul keluar dari kamar. Ia mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Di lehernya, kalung perak dengan liontin hati berukir melati, kalung Fatimah yang dikalungkan Surya di makam. Selamat Lebaran, nak, katanya. Surya berdiri. Selamat Lebaran, Pak. Ia masih belum bisa memanggil ayah. Tapi Pak Abdul tak mempermasalahkan. Mereka bersalaman, lalu berpelukan. Maaf lahir dan batin, bisik Pak Abdul. Surya diam dalam pelukan itu. Maaf lahir dan batin, jawabnya pelan. Setelah sholat Aidi, mereka pergi ke makam Fatimah. Bukan berdua, tapi bertiga. Kini Ibu Sarah juga ikut, mewakili panti asuhan yang selama 22 tahun menjadi rumah Surya. Surya menabur bunga melati di atas nisan. Pak Abdul membaca doa. Ibu Sarah menangis haru. Di kejauhan, matahari terbit di ufuk timur. Cahayanya keemasan, hangat, seperti senyum Fatimah di foto pernikahan itu. Surya memandang langit. Bu, bisiknya. Saya sudah pulang. Setahun kemudian. Panti asuhan Al-Ikhlas kini tak lagi kusam. Atapnya baru, temboknya cerah.
Perpustakaan mungilnya dipenuhi buku-buku sumbangan. Di halaman, ayunan ban bekas sudah diganti dengan playground sederhana, hadiah dari Yayasan Fatimah, lembaga sosial yang didirikan Pak Abdul dengan nama mendiang istrinya. Surya kini menjadi kepala pelatihan keterampilan di panti itu. Setiap pagi ia mengajar anak-anak remaja cara memperbaiki elektronik, ilmu yang ia dapat dari jalanan, dari bengkel kecil Pak Haji, dari tahun-tahun sulit yang membentuknya menjadi dirinya sekarang. Pak Abdul datang hampir setiap hari. Bukan sebagai donatur besar, tapi sebagai relawan biasa. Ia mengajar membaca untuk anak-anak kelas 1 SD, persis seperti yang dulu dilakukan Fatimah. Dulu istri saya guru, katanya pada Ibu Sarah. Saya hanya meneruskan. Ibu Sarah tersenyum. Fatimah pasti bangga. Pada suatu sore, Surya dan Pak Abdul duduk di teras panti. Teh hangat mengepul di cangkir mereka, singkong rebus di piring. Surya memandangi kalung di lehernya, kalung ibu, yang tak pernah lepas sedari ia memakainya. Pak Abdul memandangi kalung di lehernya, kalung yang sama, yang kini juga tak pernah lepas. 2 kalung. 1 ibu. Pak, kata Surya. HM. Saya sudah siap. Pak Abdul menoleh. Siap apa? Surya menarik napas panjang. Siap memanggil Bapak, Ayah. Hening. Pak Abdul tak membeku kali ini. Ia tersenyum, bukan senyum getir, bukan senyum penuh sesal, tapi senyum bahagia, seperti orang yang pulang kampung setelah puluhan tahun merantau. Terima kasih, Nak, bisiknya. Surya, matahari, cahaya dalam hidup Fatimah, tersenyum. Terima kasih, Ayah. Di halaman panti, anak-anak berlarian tertawa. Di teras, 2 lelaki duduk bersisian. Di surga, Fatimah tersenyum. Di dada mereka, kalung kembar berkilauan di bawah sinar mentari. Bersama, akhirnya, pulang.